Menantu Super. Bab 3041-3060. Bab 3041, Cinta Gadis Phoenix. Melihat reaksi siaran, bahkan Han Sanqian dan Trenggiling mau tidak mau menatap Xia Wei secara kolektif, penasaran. Apa yang disebut kecuali membuat siaran bereaksi seperti ini? Kakak. Melihat sikap siaran, Xia Wei berkata dengan sedih. Xia Wei, biar ku beritahu, jangan pernah memikirkannya. Siaran berteriak dingin dan memalingkan muka. Trenggiling mengambil langkah maju sedikit saat ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan segel Han Sanqian, jadi dia pasti sangat khawatir. Baiklah, izinkan saya menyela, jika ada cara untuk membantu Han Sanqian, akan lebih baik untuk katakan keluar dan cobalah. Meskipun saya tidak bisa ikut campur dalam pernikahan Anda, saya memahami karakter Han Sanqian. Setetes kebaikan akan terbayar di musim semi. Jadi, tutup mulutmu. Sebelum Trenggiling selesai berbicara, siaran tiba-tiba memelototinya seperti seorang pembunuh. Trenggiling itu sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Kakak, Xia Wei tidak mau menyerah dan masih berkata genit. Wajah siaran masih dingin, tapi melihat adiknya seperti ini, sikapnya mulai sedikit melunak. Setelah melirik Han Sanqian, dia berkata, jadi bagaimana jika aku mau? Setelah berbicara, putar kepala Anda ke satu sisi. Melihat ini, Xia Wei tahu bahwa sikap kakaknya telah melunak. Kemudian, dia buru-buru menoleh ke arah Han Sanqian. Dia merasa sedikit malu dan sedih sejenak. Dia menggigit bibirnya. Tidak peduli betapa sulitnya, dia masih berbicara, selama kami. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil tanggung jawab apapun. Mulai sekarang, kami akan. Anggap saja kita belum pernah bertemu. Ketika Xia Wei mengucapkan kata-kata ini, meskipun Xia Wei berpura-pura tidak terjadi apa-apa, siapa di antara orang-orang yang hadir yang tidak dapat mendengar gemetar dalam suaranya dan kesedihan dalam gemetarnya. Tidak peduli dengan keabadian, hanya peduli dengan apa yang pernah kamu miliki. Kedengarannya bagus, tapi nyatanya sangat pahit. Ini seharusnya menjadi saat yang paling menyakitkan dalam hidup ketika hal-hal terindah dalam hidup diperoleh dan hilang. Menghadapi orang yang kamu cintai, kamu harus mengucapkan kata-kata sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Ibarat api cinta baru saja menyala dan kamu harus memadamkannya dengan tanganmu sendiri. Bagaimana kamu bisa dikatakan kejam? Selain sakit hati, ada juga martabat dasar seorang wanita. Hati Han Sanqian hangat dan sangat pahit, dia memandang Xia Wei dan tersenyum lembut, jika Han Sanqian hidup sehari, Xia Wei akan selalu menjadi sahabatku. Ketika Xia Wei mendengar ini, hatinya, tidak peduli betapa sakitnya itu, terasa lebih hangat dalam sekejap. Namun, Han Sanqian bukanlah orang yang memulai kekacauan dan kemudian menyerah. Hal ini berlaku untuk istri saya dan orang lain. Setelah berbicara, Han Sanqian melirik Trenggiling, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian membungkuk sedikit kepada Xia Wei untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berbalik dan berjalan keluar aula bersama Trenggiling. Xia Wei menangis dan menatap kosong ke punggung Han Sanqian dengan perasaan campur aduk di hatinya. Wajah siaran menjadi dingin, dia menarik napas panjang, tiba-tiba berbalik, dan berteriak dengan marah, Han Sanqian, saudara perempuanku telah menginjak-injak martabat paling mendasar seorang wanita, dan bahkan miliknya yang paling berharga. Jika aku menyerahkan benda ini kepadamu, itu mungkin akan membawaku pada kehidupan yang sunyi dan menyedihkan selama sisa hidupku, tapi kamu masih tidak mau. Han Sanqian berdiri sedikit, karena kamu mengetahui hal ini, kamu harus menghormati pilihanku, bukan? Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berbalik dan berjalan keluar aula. Merayu. Xia Wei menangis, dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau bahagia dengan pilihan Han Sanqian, dia hanya tahu bahwa hatinya tertusuk pisau dan dia sangat kesakitan. Siaran menatap pintu istana dengan tatapan kosong, merasa bingung sejenak. Ya, alasan kenapa dia melunakkan sikapnya adalah karena metode kakaknya tidak bisa meninggalkan apa yang disebut Raja Phoenix. Tapi setidaknya dia bisa meninggalkan klan Phoenix. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa meski dengan cara ini, Han Sanqian tetap tidak mau. Jika Han Sanqian masih berani menolak tanpa mempertimbangkan hal lain,
dia tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi kemudian saya memikirkannya, mengapa bukan itu yang dikatakan Han San Qian? Jika Han San Qian setuju, apa yang akan terjadi pada adikku di sisa hidupnya? Membesarkan anak sendirian akan membuat Anda menangis sepanjang hari. Ini adalah pertukaran untuk kebahagiaan dan martabat hidup adikku. Pada saat ini, Han San Qian, yang bergegas keluar dari aula, sedang berjalan ke depan dengan dukungan Trenggiling, tetapi masalah besar tiba-tiba muncul, dan keduanya berhenti hampir pada saat yang bersamaan. Bab 3042 Malam Bersalju yang tiba-tiba. Kemana harus pergi? Trenggiling memandang Han San Qian, dan kemudian ke hutan persik yang luas. Ini adalah pertanyaan serius. Pergilah kemanapun kamu suka, selama kamu tidak tinggal di tempat jelek itu, jawab Han San Qian. Sambil melirik ke arah hutan persik, Trenggiling berkata tanpa daya, kalau begitu menurutmu jika kita tinggal di hutan persik pada malam hari, tempatnya akan bagus. Han San Qian memutar matanya tanpa berkata-kata, Trenggiling menggelengkan kepalanya dengan marah, menjawab, dan membantu Han San Qian berjalan menuju hutan persik. Dalam perjalanan, Trenggiling ragu-ragu untuk berbicara. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berbicara, Anda tidak menyalahkan saya karena mengucapkan kata-kata itu sekarang, bukan? Ya, saya tahu itu ketika saya mengatakan ini, dari sudut pandang tertentu, saya memang agak berbeda dengan teman Anda. Saya juga kasihan pada Su Yingxia. Tapi, dari sudut pandang lain, saya juga melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Jangan bilang kamu punya segel bumi sekarang. Biarpun kamu tidak memilikinya, dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu ingin memimpin jauh ke dalam area terlarang para iblis, kamu pasti akan melakukannya. Memiliki jalan keluar yang sempit. Kekuatan Phoenix telah menjadi begitu dahsyat hanya dengan menunjukkannya. Jika Anda benar-benar mendapatkan semuanya, saya tidak akan memberitahu Anda seberapa kuatnya Anda ketika saatnya tiba. Setidaknya, Anda akan memiliki peluang yang lebih besar kesempatan untuk kembali hidup-hidup dari perjalananmu ke klan iblis. Hidup adalah modal dari segalanya. Kamu bilang kamu mencintai Su Yingxia, tapi bagaimana jika kamu mati? Bagaimana jika dia dalam bahaya dan kamu tidak bisa membantu? Ini mungkin bagian yang paling tidak nyaman, bukan? Han San Qian mengangguk, dia juga memahami kebenaran di balik perkataan Trenggiling, jika tidak, dia tidak akan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya sejak dia datang ke dunia Bafang. Siapa yang lebih tidak tahu tentang perasaan menyakitkan kekasihnya yang berada dalam masalah besar tetapi tidak mampu berbuat apa-apa selain Han San Qian. Namun, bagi Han San Qian, segala sesuatu memiliki garis merah dan garis bawah yang sesuai, dan Su Yingxia adalah garis yang tidak boleh dia sentuh. Saya mengerti semua yang Anda katakan tentang saya. Jika tidak, saya pasti sudah lama berselisih dengan Anda. Han San Qian menjawab dengan lembut, namun, seperti 7 tahun dedikasi Anda kepada putri kecil Qilin tanpa penyesalan, beberapa orang juga seperti kamu. Hidupmu masih berarti. Trenggiling mengangguk dan memandang Han San Qian, apa yang harus saya lakukan dengan segel tanah Anda? Ada juga luka di tubuh Anda. Aku tidak tahu, lakukan saja selangkah demi selangkah. Mari kita tinggal di Taolin selama 1 malam. Saat kemarahan siaran mereda besok, kamu bisa memintanya untuk mengirim kita keluar. Trenggiling mengangguk. Saat ini, mereka berdua telah mencapai kedalaman hutan persik dan menempatkan Han San Qian di samping pohon. Trenggiling hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Han San Qian, jangan lakukan itu kepadaku. Makanan apa yang kamu makan? Istirahat saja. Sial, Han San Qian. Menurutmu makanan yang aku masak tidak enak? Trenggiling tiba-tiba bereaksi dan menatap Han San Qian dengan tatapan seperti aku akan meniduri pamanmu. Han San Qian tersenyum masam, dengan lembut menyandarkan kepalanya di pohon, memejamkan mata dan beristirahat. Melihat dia beristirahat, Trenggiling tahu bahwa lukanya pasti serius. Dia tidak memberitahu Trenggiling dan itu tidak akan mengganggunya. Dia bangkit diam-diam dan berjalan berkeliling beberapa kali. Dia menemukan beberapa batang pohon kering dan rumput dan membawanya mereka ke Han San Qian. Setelah menutupinya dengan lembut, dia menyusut ke sudut dan meringkuk di tumpukan untuk menghindari dinginnya malam. Malam itu,
Trenggiling hampir tidak tertidur tetapi koma karena kedinginan. Saya tidak tahu apakah cuaca di Taoyuan terlalu buruk malam itu, atau apakah siaran melakukannya dengan sengaja. Singkatnya, malam itu sangat dingin. Trenggiling memang masih memiliki tenaga untuk melindungi tubuhnya, namun di sisi Han San Qian, meski ditutupi jerami khusus pemberian Trenggiling, dan terdapat pohon mati yang menopang gudang kayu sederhana, namun tubuhnya masih tertutup embun beku. Dan seluruh tubuhnya tampak seperti seseorang di awal musim dingin. Sebuah tikungan di air kebetulan sedikit membeku oleh embun beku dan salju. Ketika Trenggiling akhirnya terbangun perlahan dan membuka matanya setelah dihangatkan, ketika melihat kondisi Han San Qian, ia ketakutan dan bangkit dari tanah, lalu bergegas ke sisi Han San Qian dalam beberapa langkah. Begitu Han San Qian disentuh, Trenggiling menjadi semakin bodoh. Seluruh badannya seperti es loli, keras dan dingin. Belum lagi kehangatan manusia, bahkan kekenyalan kulit yang seharusnya sudah hilang sama sekali. Sialan, kan? Trenggiling tiba-tiba mendapat firasat buruk. Lalu, sambil menahan napas, dia meletakkan jarinya di depan hidung Han San Qian, mencoba menjelajahi hidung Han San Qian. Setelah pemeriksaan ini, mata Trenggiling melebar dan dia menatap Han San Qian dengan panik. Mati. Mati. Bab 3043, ini dan itu. Ia buru-buru mundur 2 langkah, saat itu ia terkejut karena tanah yang tadi malam ditumbuhi rumput hijau kini tertutup salju. Tadi malam turun salju lebat. Dia berusaha keras mengingat setiap detail tadi malam, tapi dalam pikirannya, sampai dia menetap di Han San Qian, cuacanya masih sangat normal. Bagaimana? Mungkinkah itu terjadi setelah dia tertidur? Bentak. Memikirkan hal ini, Trenggiling mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Itu semua salahnya. Dia pasti mengantuk sekali sampai-sampai dia tidak menyadarinya tadi malam turun salju. Bentak. Dia menamparkan wajahnya dengan keras lagi. Dia tahu dengan jelas bahwa Han San Qian tidak beruntung. Dia terluka parah oleh siaran kemarin dan kondisi fisiknya dalam kondisi kritis. Tapi sialnya, bukan saja aku tidak merawat Han San Qian dengan baik, tapi aku juga ceroboh dan membiarkannya terkena salju sepanjang malam. Belum lagi Han San Qian, meski Anda tidak bisa melindungi diri sendiri saat sehat, itu akan sangat memalukan. Melihat tubuh dingin Han San Qian, Trenggiling sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan menamparkan wajahnya 2 kali. San Qian, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Jika kamu mati, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada Su Yingxia? Saat dia berbicara, Trenggiling dengan cepat meletakkan tangan Han San Qian di tangannya dan terus menggosoknya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menggosoknya, tangan Han San Qian masih sangat dingin dan tidak bernyawa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia sedang menyentuh mayat. Trenggiling panik, menggerakkan tangannya, dan menggunakan pancaran energi panas yang diciptakan oleh energi sebenarnya untuk dengan lembut meletakkannya di samping Han San Qian, mencoba mencairkan es dan salju di tubuhnya. Namun, ketika es dan salju mencair, yang ditemui Trenggiling bukanlah harapan apapun, melainkan keputusasaan total. Tanpa lapisan es dan salju, kulit lengan dan tangan Han San Qian yang terbuka tampak pucat dan agak hitam. Dilihat dari bentuk tubuhnya, sepertinya dia sudah lama meninggal. Trenggiling meninju salju dengan keras, tidak mempedulikan bebatuan tebal di tanah di bawah lapisan salju yang membuat tinjunya berdarah. Saat ini matanya dipenuhi kesedihan dan menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya. Laki-laki tidak mudah meneteskan air mata, apalagi laki-laki seperti Trenggiling yang tidak selembut Han San Qian. Saat ini air mata berjatuhan, jatuh ke salju, dan air mata panas melubangi. Semua adegan masa lalu muncul di benaknya satu persatu, termasuk keseriusan Han San Qian, keseriusan Han San Qian, dan semua yang dibawa Han San Qian untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Padahal, dia hanyalah objek miliknya, padahal dia adalah tuannya sendiri. Namun setelah sekian lama bersama, ia mengetahui bahwa Han San Qian menganggapnya sebagai adik laki-lakinya, dan ia juga menganggap Han San Qian sebagai kakak laki-lakinya. Tapi karena kesalahannya sendiri, dia akhirnya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin sedih dan bersalah. Trenggiling bahkan membenturkan kepalanya ke tanah. Tak lama kemudian, salju di bawah dahinya menjadi merah cerah.
Tiba-tiba Trenggiling itu berhenti lalu perlahan mengangkat kepalanya. Di belakangnya, sesosok tubuh berjalan perlahan, lalu berhenti sekitar 10 meter di belakang Trenggiling. Apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang dia sudah mati, kamu pasti sangat senang kan? Kata Trenggiling sambil tersenyum. Di belakangnya, sosok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Haha, aku benar, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Trenggiling mendengus dengan nada menghina, lalu berkata, ayo, bunuh aku juga. Lagi pula, Han Sanqian sudah mati, dan aku bersalah, apalagi hidup. Dapatkan tanganmu kotor dan bersenang-senanglah. Begitu dia selesai berbicara, Trenggiling menutup matanya dan menunggu kematian. Pada saat ini, sosok di belakangnya bergerak sedikit, dan kemudian terdengar suara dingin, apa susahnya membunuhmu? Tidak masalah jika aku membantumu. Hanya saja aku perlu memberitahumu bahwa jika kamu mati, tidak akan ada yang membawa Han Sanqian kembali, dan dia harus mati saat itu. Setelah mengatakan ini, sosok itu berbalik dan pergi. Trenggiling tiba-tiba membuka matanya, apa? Bab 3044 Rahasia Salju Lebat. Namun dalam sekejap, sosok itu sudah semakin menjauh. Trenggiling tidak lagi begitu peduli. Ia segera membersihkan es dan salju di tubuh Han Sanqian, lalu berdiri, menggendong Han Sanqian di punggungnya, dan mengejar sosok itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan mengitari aula utama, satu di belakang yang lain, dan sampai di halaman belakang aula. Di sisi halaman terdapat ruangan terkunci yang tidak biasa dari ruangan lain, sepertinya belakangan dibangun khusus, gayanya tidak selaras dengan ruangan lain, hampir seluruhnya terbuat dari batu serupa. Membuka kuncinya, keduanya memasuki ruangan satu demi satu. Dekorasi dalam ruangan sangat aneh, terdapat tempat tidur batu besar di tengahnya, dan terdapat deretan lemari batu di kedua sisinya, masing-masing sisinya memiliki 3 lantai, atas, tengah dan bawah, dengan berbagai macam piring ramping. Ditempatkan dengan rapi di atasnya. Botol besar itu memiliki sumbat kain berwarna merah. Pasang. Sosok itu berjalan ke meja di sebelah kiri, sepertinya sedang mencari sesuatu, dan memesan. Trenggiling tertegun sejenak, lalu mengangguk dan meletakkan Han Sanqian di atas ranjang batu. Ayo buat api. Ah. Trenggiling tidak bereaksi sama sekali, apa gunanya membuat api? Melihat Trenggiling itu tidak bergerak, dia berbalik sedikit dan melirik Trenggiling dari sudut matanya, apakah menurutmu dia benar-benar mati kedinginan? Mendengar hal tersebut, Trenggiling menoleh ke belakang dan melihat ada lubang api di bawah alas batu, dan beberapa pohon persik bertumpuk di sebelahnya. Dia tidak mempedulikan hal lain saat ini, dan buru-buru menyalakan kayu persik tersebut dengan kekuatan nyata di tangannya. Setelah memasukkannya ke dalam lubang api, dia dengan cepat menambahkan kayu bakar untuk menambah api. Saat api sedang dinyalakan, beberapa langkah kaki yang cemas terdengar. Melihat kembali ke pintu, Xia Wei bergegas ke pintu. Melihat Han Sanqian yang terbaring di tempat tidur, dia berjalan dengan cemas. Pertama dia menyentuh tempat tidur batu, lalu tangan Han Sanqian, lalu berjongkok di samping Trenggiling, mendorong Trenggiling sedikit menjauh, dan dengan cemas melemparkan lebih banyak kayu bakar ke pintu masuk api. Semakin banyak kayu bakar yang ditambahkan, api menjadi semakin besar. Dia berdiri, menutup pintu rapat-rapat, berbalik, memandang dengan cemas ke sosok di samping meja, dan berkata, "Kakak, hidup dan mati adalah takdir, kekayaan ada di surga. Siapa lagi sosok itu selain siaran?" Saat ini, dia mengambil botol biru dan putih di atas meja, berjalan perlahan ke sisi Han Sanqian, menuangkan pil putih kecil dari botol, dan hendak memasukkannya ke dalam mulut Han Sanqian. Trenggiling ragu-ragu untuk berbicara, dan sepertinya telah melihat tingkah laku Trenggiling tersebut. Siaran berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya dengan memakannya." Trenggiling memandang Han Sanqian dengan cemas dan terus menambahkan kayu bakar di tangannya. Siaran mengangkat tangannya dan melayang sedikit di udara, seolah merasakan suhu di dalam ruangan. Jika lebih besar, gunakan energi nyata untuk mengaktifkannya. Trenggiling tidak berbicara omong kosong. Dengan gerakan tangannya, ia terus menambahkan energi nyata ke dalam api. Tiba-tiba api menjadi beberapa kali lebih kuat. Suhu seluruh ruangan mulai meningkat secara signifikan.
Ketika Anda menyentuh sedikit alas batu dengan tangan, Anda dapat merasakan bahwa suhu alas batu telah meningkat dan sedikit hangat. Siaran mengangguk, dan dengan kain emas di tangannya, lingkaran emas menutupi seluruh tempat tidur batu. Saat cahaya keemasan bersinar, suhu di dalam mulai meningkat dengan cepat, dan salju beku di tubuh Han Sanqian mulai mencair secara bertahap. Beberapa area dengan sedikit es dan salju benar-benar meleleh, dan kulit Han Sanqian terlihat. Namun yang membuat Trenggiling terkejut sekaligus heran adalah kulit Han Sanqian tidak sepucat dan lebam seperti yang ia obati sebelumnya. Kini kulit Han Sanqian memiliki warna darah samar, meski sangat tipis. Tapi setidaknya tidak akan begitu berhubungan dengan orang mati. Hal ini setidaknya membuat Trenggiling merasa tenang. Xia Wei menatap siaran dengan gugup, jelas juga mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian. Siaran menarik napas ringan, saya tidak bisa memberikan jawabannya sekarang. Saya hanya berharap salju lebat kali ini akan berpengaruh. Selebihnya, itu tergantung pada keberuntungannya. Kakak, Xia Wei sedikit cemas. Janji saya untuk mengambil tindakan sudah merupakan konsesi besar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan bisa menyelamatkannya, kata siaran dingin. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Trenggiling berdiri dengan keras dan menatap siaran. Dia mengerti apa yang baru saja kamu katakan. Maksudmu hujan salju lebat tadi malam bukan disebabkan oleh cuaca, tapi... Siaran tidak menjawab, tapi tidak menjawab jelas merupakan jawaban terbaik. Ternyata salju. Trenggiling ketakutan sekaligus marah. Ini bukan bencana alam, tapi bencana buatan manusia. Apa sebenarnya maksud Anda? Bab 3045 atas nama Phoenix. Melihat Trenggiling yang bingung dan marah, Xia Wei hendak menjelaskan, tetapi mendengar bahwa siaran telah berkata dengan dingin, apakah kamu pernah memasak? Trenggiling mengerutkan kening, pertanyaan yang tidak ada artinya. Dia bertanya tentang salju yang lebat, mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini. Namun, saya tidak tahu obat apa yang dijual pihak lain di labu tersebut. Meski Trenggiling tidak menjawab, dia tetap mengangguk. Saat nasinya hampir matang, nasinya mulai panas lagi, lalu tiba-tiba berhenti, lalu menjadi sangat panas. Tahukah Anda apa yang akan terjadi? Tanyanya. Trenggiling menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu, karena dia sama sekali tidak tahu cara memasak. Dia masih mengikuti petunjuk Han Sanqian dalam membuat beberapa makanan panggang sederhana, dan hasil setelah mempraktikkannya tidak perlu dikatakan lagi. Siaran mencibir lembut, jika apinya berubah terlalu banyak, tidak peduli seberapa enak nasinya, itu akan direbus menjadi bola pasta. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak mengontrol apimu dengan baik? Dimarahi oleh siaran, Trenggiling sangat tertekan, namun tidak bisa membantah, apalagi saat melihat mata siaran. Entah kenapa, Trenggiling benar-benar kehilangan momentumnya, menundukkan kepalanya, diam-diam mendapatkan kembali kekuatan aslinya, dan terus terbakar. Api sendiri. Jika dia dimarahi, dia akan dimarahi, lagi pula, jika dia bisa menyelamatkan Han Sanqian sekarang, dia bisa menanggungnya. Melihat Trenggiling itu diam, siaran berjalan kembali ke meja di sebelahnya dan mengeluarkan beberapa botol yang sepertinya berisi obat. Xia Wei dengan lembut menemukan tempat untuk duduk. Setelah memblokir pukulan untuk Han Sanqian, meskipun perawatan sederhana tadi malam, lukanya masih belum sembuh. Hanya karena dia terlalu khawatir tentang Han Sanqian sehingga dia bergegas pergi. Ayo. Melihat adiknya sibuk dengan tertib, dia akhirnya menghela nafas dan memperhatikan tubuhnya yang tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, suhu di dalam ruangan mulai meningkat, dan Han Sanqian yang mengenakan topeng tipis seperti daging babi yang telah dicairkan di lemari es, perlahan memulihkan kelembutan dan warna dasar tubuhnya. Trenggiling ingin memanggil siaran, tetapi saat ini siaran sudah berbalik, memegang beberapa botol di tangannya, dan dengan cepat berjalan ke ranjang batu. Kemudian, dengan satu tangan, dia membuka perisai cahaya di tubuh Han Sanqian, mengambil beberapa botol, menuangkan obat dan memasukkannya ke dalam mulut Han Sanqian. Ada 2 ekor. Trenggiling menghitungnya hampir secara eksklusif tanpa melewatkan satu pun. Totalnya ada 46. Ia tertegun melihatnya. Apa yang kamu lihat? Siaran memelototi Trenggiling,
Tetapi dia masih berbicara, dia memiliki segel bumi di tubuhnya. Bukan saja dia tidak beruntung, bahkan jika kita ingin keberuntungan menyembuhkannya, kita tidak bisa. Jadi, satu-satunya cara terbaik adalah menggunakan pil untuk mengobatinya. Dia terluka parah. Dia ingin menjaga harga dirinya dan berjalan bersamamu begitu lama. Tubuhnya sudah rusak parah. Jika es dan salju tidak membekukan tubuhnya tadi malam, dia akan mati saat kamu masih hidup. Sedang tidur. Apakah mungkin mengharapkan kalian untuk menjaga laki-laki? Setelah apa yang dia katakan, Trenggiling merasa sedikit malu. Setelah memasuki hutan persik, dia menemukan bahwa Han San Qian terlihat buruk. Dia juga tahu bahwa Han San Qian telah bertahan dengan kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Han San Qian akan menjadi seperti itu. Lukanya sangat berat, jadi saya sangat berhati-hati tetapi tidak terlalu jeli. Ternyata salju itu dimaksudkan untuk membekukan luka Han San Qian. Maafkan aku hanya, Trenggiling meminta maaf dengan malu-malu. Meskipun siaran menghentikan kata-kata Trenggiling berikutnya, setidaknya dia merasa lega, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak tertarik dengan hidupmu. Terima kasih padanya. Siaran melirik Xia Wei yang duduk di sebelahnya, jika dia tidak menggangguku sepanjang malam, aku tidak akan punya waktu untuk berbicara denganmu. Trenggiling memandang Xia Wei dan tersenyum padanya sebagai tanda terima kasih, Xia Wei balas tersenyum padanya sebagai tanggapan. 46 obat ini hampir semuanya merupakan ramuan kelas atas dari klan Phoenix. Digunakan untuk memperkuat Yuan di atas dan menyembuhkan luka di bawah. Mereka hanya baik untuk Han San Qian dan tidak membahayakan, jelas Xia Wei. Trenggiling mengangguk mengerti, jika Han San Qian memakan ini, apakah dia akan baik-baik saja? Xia Wei tidak tahu, dan matanya kembali menatap adiknya siaran, apakah Han San Qian baik-baik saja atau tidak, hanya adiknya yang memenuhi syarat. Siaran telah selesai memberi obat mujarab saat ini. Melihat mata Xia Wei, dia dengan tidak sabar menjepit kedua jari tangan kanannya dan meletakkannya di denyut nadi tangan Han San Qian. Namun, ketika dia melepaskannya, siaran mengerutkan kening. Bab 3046, hal yang saya suka dan benci. Melihat siaran seperti ini, Xia Wei berdiri dengan gugup, kakak. Tidak ada yang salah dengan Han San Qian, kan? Trenggiling juga berdiri dengan cemas saat ini. Ekspresi siaran sangat serius. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Siaran tidak berbicara, dia mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia mendorong tubuh Han San Qian ke atas, dan kemudian menamparkan punggungnya tepat. Dengan tembakan ini, alis siaran semakin menegang, hampir saling mengunci. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam siaran. Kakak. Xia Wei menjadi lebih khawatir, air mata mengalir di matanya. Mendengar adiknya menangis, siaran kembali sadar, meletakkan kembali Han San Qian di tempat tidur, memandang Han San Qian, dan berkata, dia tidak akan mati. Xia Wei menatap siaran dengan cermat, jelas tidak mempercayainya, lagi pula, reaksi siaran barusan. Sejak kamu masih kecil, kapan kakakmu pernah berbohong padamu? Hanya saja, baru saja. Jangan khawatir, setelah memakan begitu banyak ramuan dari Pulau Phoenix, dia tidak hanya tidak akan mati, tapi dia juga akan hidup dan bersemangat. Begitu dia selesai berbicara, dia menjepitnya dengan dua jari dan menggunakan energi emas untuk mengangkatnya dari kaki Han San Qian hingga dahinya. Kemudian dia sedikit menghentikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar rumah. Hampir di saat yang sama ketika siaran melangkah keluar, Han San Qian juga terbatuk sedikit dan perlahan membuka matanya. Xia Wei melompat dari tempat duduknya, tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan menarik lukanya, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Pada saat ini, Trenggiling sudah bergegas ke sisi Han San Qian. 3000, apakah kamu sudah bangun? Melihat Han San Qian terbangun, Trenggiling menjadi bersemangat dan bahagia, dan berjongkok di samping Han San Qian dengan bingung. Di mana ini? Han San Qian melihat kembali ke atap, tapi itu sangat aneh. Kamu terluka parah dan koma. Untungnya, Xia Wei meminta bantuan adiknya. Salju tebal turun tadi malam untuk menutup tubuhmu agar lukanya tidak menyebar. Hari ini, aku menggunakan pil untuk menyelamatkanmu, kata Trenggiling. Xia Wei.
Han Sanqian merasa sedikit bersalah ketika mendengar nama itu. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Xia Wei berjalan perlahan dengan senyuman di wajahnya, menahan rasa sakit. Terima kasih. Melihat Xia Wei, Han Sanqian memaksakan senyum dan berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama, Kakak Sanqian. Lagi pula, adikkulah yang melukaimu, jadi wajar saja kalau aku menyelamatkanmu. Adikmu tidak bersalah karena menyakitiku. Han Sanqianlah yang merasa kasihan padamu, kata Han Sanqian meminta maaf. Tidak, saudara 3000. Oke, Trenggiling menyela mereka berdua dan berkata dengan depresi, apa yang kalian perdebatkan? Jika kamu ingin benar-benar merasa kasihan, kasihanilah aku. Keduanya memelototi pria tak tahu malu ini hampir pada saat yang bersamaan, lalu saling memandang dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Kakak Sanqian, adikku baru saja memberimu banyak obat ajaib. Bagaimana perasaanmu sekarang? Suasana menjadi lebih baik, dan Xia Wei dengan cepat bertanya tentang situasi Han Sanqian. Trenggiling juga mengangguk, ya, Sanqian, bagaimana perasaanmu sekarang? Sial, wanita ke-8 tadi. Tidak, siaran sedang memeriksa tubuhmu, tapi setelah memeriksa sekeliling, dia mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Jika kamu hanya dibiarkan seperti ini, seharusnya tidak ada masalah, kan? Sambil berbicara, Trenggiling bahkan menarik tubuh Han Sanqian untuk melihat ke kiri dan ke kanan, karena takut ada yang salah dengan penampilannya. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Han Sanqian merasakan tubuhnya untuk beberapa saat, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Bukan begitu, gumam Han Sanqian. Saat ini, Trenggiling dan Xia Wei benar-benar saling menatap. Yang satu seperti ini, dan yang dua juga seperti ini, bagaimana kita tidak heran? Sialan, Han Sanqian, apakah kamu orang yang bermacam-macam? Seharusnya kamu berkata, jangan seperti istri ke-8 itu. Ya, saudara Sanqian, kami sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana kabarmu? Tolong beritahu kami. Mata Han Sanqian masih berkerut, setelah beberapa saat, dia berbalik dan menatap dua orang yang menatapnya dengan penuh semangat, dan akhirnya sadar. Ini, sedikit aneh. Keduanya saling memandang, bahkan lebih tercengang. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Ikutlah denganku. Bab 3047 hal-hal aneh terjadi. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berdiri dari ranjang batu dan berjalan cepat keluar rumah batu. Trenggiling dan Xia Wei saling memandang dan bergegas keluar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Han Sanqian. Pada saat ini, Han Sanqian berdiri di depan pintu, dengan lembut mengangkat tangannya, melihat telapak tangannya, dengan sedikit keraguan di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju dan tangannya bergerak tiba-tiba. Melihat ini, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang ingin dilakukan Han Sanqian saat ini. Trenggiling berteriak cemas untuk menghentikannya. Xia Wei di sebelahnya juga sangat cemas, tetapi dua orang yang merenung saat ini jelas lambat. Begitu kata-kata itu sampai ke tenggorokannya, Han Sanqian mendorongnya dengan tangannya. Ledakan. Di kejauhan, hanya terdengar suara keras, dan sebagai tanggapannya, sebuah batu pecah. Trenggiling dan Xia Wei yang baru saja bergegas menuju Han Sanqian tercengang. Bukankah Han Sanqian sudah disegel oleh bumi? Dia mengucapkan mantra dengan gegabah, apakah dia mencari kematian? Keduanya berbalik secara bersamaan dan memandang Han Sanqian di samping mereka, bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini. Kalaupun ingin menjelaskan, buka mulut saja dan bicaralah, mengapa ingin menggunakan cara ini. Tubuhnya pulih, tetapi pikirannya gagal mengimbanginya. Melihat ekspresi kedua orang itu, Han Sanqian tidak ragu-ragu. Saat keduanya dalam keadaan linglung, dia mengangkat tangan kirinya lagi. Tiba-tiba, sebuah batu besar terbang menjauh dari kejauhan. Dengan suara yang keras, batu besar itu terbang bersama. Lagi. Selain itu, bebatuan di tanah hancur berkeping-keping. Trenggiling tidak tahan lagi dan menekan tangan Han Sanqian, apakah kamu gila? Han Sanqian memandang Trenggiling dan menggelengkan kepalanya, saya tahu Anda akan mengatakan ini, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya merasa segel bumi di tubuh saya tiba-tiba menghilang? Segel bumi tiba-tiba menghilang.
Trenggiling tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan menatap Han San Qian dengan serius. Apa katamu? Segel bumi setara dengan semacam kutukan. Tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Hampir selalu mengikuti kehidupan seseorang. Bagaimana bisa? Xia Wei juga mengerutkan kening. Sebenarnya saya juga tidak percaya, jadi saya hanya menggunakan cara paling langsung untuk membuktikan situasi saat ini, kata Han San Qian. Trenggiling melirik Han San Qian dan bertanya dengan ragu, kalau begitu, kamu benar-benar tidak merasakan segel bumi sekarang. Saya sudah merilisnya 2 kali berturut-turut, dan saya benar-benar tidak bisa merasakannya sama sekali. Mendengar jawaban tegas Han San Qian, Trenggiling terdiam sejenak lalu tersenyum perlahan. Sial, benarkah pepatah lama mengatakan, jika selamat dari musibah, kelak akan mendapat rejeki? Han San Qian tidak menjawab, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini. Mungkin pil yang diberikan siaran padamu berhasil, Trenggiling berpikir sejenak, dan aku khawatir kemungkinan ini adalah satu-satunya penjelasan. Xia Wei menggelengkan kepalanya, meskipun ramuan yang diberikan kakakku kepada saudara San Qian adalah ramuan terbaik dari klan Phoenix, seperti yang dikatakan kakakku, sebagian besar ramuan ini adalah obat penyembuh atau obat yang menguatkan tubuh dan menguatkan tubuh. Meskipun itu masih merupakan harta langka, itu seharusnya tidak membantu dalam membuka segelnya. Tetapi jika bukan karena pil itu, lalu apa yang terjadi sekarang karena Han San Qian tidak bisa merasakan segelnya? Trenggiling mengerutkan kening. Xia Wei menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu tentang ini. Mungkin kamu harus bertanya pada adikmu tentang hal ini. Trenggiling menamparkan kepalanya dan menatap Han San Qian, ya, bukankah sudah kubilang padamu? Setelah siaran melihat tubuhmu, dia terus mengerutkan kening, terlihat khawatir dan sangat terkejut. Dia memiliki reaksi seperti itu, dia mungkin mengetahui sesuatu, kenapa kita tidak bertanya padanya? Han San Qian mengangguk. Meskipun dia tidak merasakan segel bumi, masalah ini penting dan bahkan akan mempengaruhi dirinya di masa depan. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk bertanya dengan jelas. Kemana perginya adikmu? Han San Qian bertanya. Xia Wei hanya berkata, ikuti aku, dan bergegas menuju arah tertentu di halaman belakang Trenggiling dan Han San Qian saling memandang dan segera mengikuti. Bab 3048 sangat keterlaluan. Setelah lama mencari kamar dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari kamar siaran. Tepat ketika Han San Qian dan Trenggiling bingung kemana perginya siaran, Xia Wei berbalik dan bergegas menuju deretan rumah di sisi barat halaman belakang. Kemudian dia berhenti di depan sebuah rumah di tengah. Dia tidak mengetuk pintu, tapi berkata dengan lembut, kakak. Tidak ada lampu di dalam rumah. Jika Xia Wei tidak datang ke sini, Han San Qian tidak mengira akan ada orang di dalam. Silahkan masuk. Respons tenang dengan cepat terdengar di ruangan itu. Xia Wei mengangguk ringan, berjalan ke pintu bersama Han San Qian dan yang lainnya, lalu dengan lembut mendorong pintu dengan derit pintu kayu. Pemandangan di dalam rumah muncul di depan mata mereka. Meski ruangan agak gelap, namun samar-samar perabotan di dalam ruangan bisa terlihat. Di dalam aula terdapat meja suci yang dilapisi kain merah. Di atas meja itu diabadikan 2 ekor gajah batu, bagian tengahnya emas, sisi-sisinya perak, badannya seperti manusia, tetapi kepalanya seperti burung phoenix dan punggungnya bersayap. Mereka menatap lurus ke depan dengan aura menyendiri. Di sisi kiri dan kanannya juga terdapat 4 buah patung, berwujud dan berkepala manusia, walaupun tidak berbadan emas atau perak, namun lebih indah karena ukirannya yang sangat indah, hidup dan megah. Siaran sedang duduk di permadani berlutut di depan kedua patung itu, alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat beberapa orang masuk, dia sedikit sadar kembali dan berkata, ini adalah aula leluhur klan Suzaku, dan mereka yang beribadah adalah leluhur Phoenix. Han San Qian dan Trenggiling mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tubuh emas adalah burung Phoenix asli, tubuh perak adalah burung Phoenix emas, dan ada 8 burung Phoenix muda lainnya di kiri dan kanan. Mereka pernah bertemu di Gua Suyue, jadi mereka secara alami mengenal satu sama lain. Mereka buru-buru membungkuk dan saling berhadapan. Dia membungkuk pada 2 patung emas dan perak di tengah, lalu membungkuk pada 2 patung di kedua sisi. Kakak, aku.
Saat Xia Wei hendak berbicara, Xiaran mengulurkan tangan dan menyela kata-kata Xia Wei. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke patung leluhurnya. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Setelah mengatakan itu, Xiaran menggerakkan tangannya, dan tepat di samping kakinya, 3 koin tembaga muncul berturut-turut di depan semua orang. Ramalan. Kelihatannya begitu, namun jika harus dikatakan ramalan, tidak terlihat seperti apapun, karena ketiga koin tembaga saat ini hampir semuanya berdiri dengan cara yang luar biasa. Ramalan macam apa ini? Xia Wei mengerutkan kening. Tianzi Sixian Gua. Xiaran mengangguk, itu benar. Kemudian, dia tersenyum pahit. Setelah tubuh Han Sanqian mengalami kecelakaan, saya buru-buru datang ke aula leluhur untuk ramalan, berharap mendapat penjelasan dari leluhur saya. Tetapi, setelah berbicara, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xia Wei tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Apa arti heksagram ini? Han Sanqian sedikit mengernyit, tidak mampu menahan rasa penasarannya. Xiaran tidak mengatakan apa-apa, dan melirik ke arah Xia Wei, jelas memintanya untuk menjelaskan. Xia Wei mengangguk, menatap Han Sanqian, dan berkata, ramalan langit dan bumi Phoenix adalah ramalan khusus dari klan Phoenix. Itu bisa tahu takdir dan meramalkan masa depan. Saya bisa memeriksanya, totalnya ada 64 heksagram, dan heksagram itu mencakup semuanya. Heksagram Tianzi-Xian adalah heksagram khusus yang ada di heksagram langit dan bumi Phoenix tetapi tidak termasuk dalam 64 heksagram. Kita berada di heksagram langit dan bumi Phoenix, tetapi tidak di heksagram ke-64. Trenggiling mengerutkan kening, merasa sangat aneh, bukankah ini terlalu aneh? Lalu apa yang diwakili oleh heksagram ini? Artinya, Xia Wei mengatakan ini, menatap adiknya, dan sepertinya tidak mau melanjutkan pembicaraan. Mereka berdua memandang Xiaran dengan bodoh lagi, dan Xiaran menghela nafas, bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu yang bahkan saudara perempuanku, yang selalu melakukan apapun yang dia inginkan, tidak bisa katakan. Mari kita bicara tentang cederamu. Setelah Xiaran selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Sanqian, segel bumimu belum benar-benar terangkat, itu hanya karena beberapa hal aneh di heksagram sehingga kamu menekannya untuk sementara. Proses ini berhasil tidak, itu tidak akan bertahan lama, jadi jika kamu merasa baik-baik saja sekarang, segel bumi yang datang kapan saja mungkin akan mengorbankan nyawamu. Segelnya belum dibuka. Trenggiling mengerutkan kening. Xiaran mengangguk, itu benar, jadi kamu tidak perlu terlalu senang. Itu hanya teknik dalam heksagram, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu secara detail. Setelah mengatakan itu, Xiaran memandang Han Sanqian dan berkata, tetapi ada beberapa kata dalam heksagram. Saya dapat memberitahu Anda secara sederhana. Apakah Anda bersedia mendengarkan? Sebelum Han Sanqian dapat berbicara, Xiaran tersenyum pahit pada dirinya sendiri dan berkata, meskipun aku tidak ingin memberitahumu, arti dalam heksagram tidak dapat dilanggar oleh takdir. Han Sanqian mengerutkan kening, dan mengatakan hal lain. Bab 3049 Penjualan Harta Karun Phoenix. Sialan, Han Sanqian tiba-tiba memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Mungkinkah Xiaran membiarkan dirinya menikahi Xia Wei atas nama heksagram? Digigit ular dalam satu gerakan, dan takut dengan tali jerami selama 10 tahun, Han Sanqian harus berhati-hati dalam situasi ini. Namun, rahasia gua takdir yang tidak boleh diungkapkan, serta beberapa hal yang bisa diungkapkan, sangat menarik perhatian saya. Melihat Xiaran memandangi Trenggiling, Han Sanqian mengangguk, dia adalah saudara laki-lakiku yang baik, salah satu saudaraku, aku bisa mempercayainya. Xiaran mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun kepada Han Sanqian. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Xia Wei. Setelah berjalan beberapa langkah dengan tenang, dia menggerakkan tangannya sedikit, dan tanda putih muncul di tangannya. Mengambil milik Xia Wei tangannya, dan dia menyerahkan token putih itu ke tangan Xia Wei. Saat tumbuh dewasa, kami, dua saudara perempuan, bergantung satu sama lain selama hidup dan mati. Kamu pada dasarnya hidup, sederhana dan baik hati, jadi saudara perempuanku harus lebih memperhatikanmu. Namun, meskipun kamu dan aku bersaudara, kita tidak memiliki takdir yang sama.
Takdir dan takdirmu sesuai dengan langit dan bumi, dan hari ini adalah momen di mana langit dan bumi terpisah. Mulai hari ini, saya akan secara resmi menyerahkan token yang melambangkan patriark klan Phoenix ini ke tangan Anda. Anda juga akan secara resmi menjadi patriark baru klan Phoenix dan penguasa sejati Tao Ziyuan mulai sekarang. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Xia Wei jelas-jelas bingung dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu selalu menjaga Tao Ziyuan, apakah kamu marah padaku? Weier, orang akan selalu tumbuh dewasa, dan saya yakin kamu juga ingin tumbuh dewasa, karena ini akan mempengaruhi banyak urusan masa depanmu, jadi kamu tidak perlu terburu-buru menolak. Ingat, token itu sangat penting. Itu tidak hanya melambangkan status klan Phoenix, tapi juga mewakili asal bunga persik dan bahkan seluruh klan Phoenix, jadi pastikan untuk menyimpannya dengan aman. Kemudian, dia melihat kembali ke Han San Qian, dan berjalan beberapa langkah di depan Han San Qian. Dia menggerakkan tangannya lagi, dan sebuah botol merah kecil muncul di tangannya. Ini adalah Phoenix Skyfire Pill, yang paling kuat di antara klan Phoenix. Salah satu obat ajaib rahasia, biasanya hanya diturunkan kepada kepala keluarga klan Phoenix. Ada 9 pil di dalamnya. Dalam ribuan tahun ini, klan Phoenix hanya menggunakannya sekali sebelum hidup dan mati krisis. Saya akan menyerahkan semua 8 pil yang tersisa di tangan Anda. Ingat, meskipun untuk sementara kamu bisa mendapatkan bagian dari kekuatan Phoenix dengan bantuan Phoenix Skyfire Pill, jalan surga bereinkarnasi, dan segala sesuatu yang baik pasti menjadi buruk. Aku tidak tahu apa efek sampingnya. Akan kubawa setelahnya, jadi kau harus menggunakannya dengan hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia menaruhnya ke tangan Han San Qian. Kemudian, tanpa menunggu Han San Qian setuju, dia mengeluarkan buku lain dan menyerahkannya kepada Han San Qian. Ini adalah Sutra Hati Phoenix. Ini adalah metode rahasia keluarga Phoenix untuk mempraktikkan kekuatan Phoenix. Saya pikir Anda punya metode. Ia dapat memanggil listrik dan api, dan Sutra Hati ini dapat membantu Anda memanggil api selangkah lebih maju. Namun, metodenya mendalam dan sulit untuk dipahami. Sutra Hati memiliki 9 tingkatan, diturunkan dari nenek moyang kita, dan tingkat tertinggi hanya mencapai tingkat ke-6. Berapa tingkat yang dapat Anda kembangkan tergantung pada takdir Anda. Akhirnya, ini kotaknya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan seukuran telapak tangan di tangannya. Ini adalah kotak darah Phoenix. Sejak zaman kuno, klan Phoenix mengatakan bahwa meskipun kotak darahnya kecil, mereka yang melihatnya seringkali seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan mengejutkan dunia dengan tangisannya. Namun, kotak darah tersebut dilindungi oleh teks rahasia. Jika kamu membukanya dengan gegabah, itu akan tertelan oleh kotak darah dan kamu tidak akan mati dengan baik. Jadi, aku tidak tahu rahasia spesifiknya. Satu-satunya hal yang bisa kuberitahukan padamu adalah hati Phoenix emas mungkin bisa membantu dalam membuka kotak darah. Ketika dia menyebutkan ini, Han San Qian tiba-tiba teringat, dan buru-buru mengeluarkan hati Phoenix emas untuk dikembalikan ke Siaran. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengembalikannya setelah mengambilnya sebelumnya. Siaran menggelengkan kepalanya dengan lembut, pemilik benda-benda di dunia ini bukanlah milik siapapun yang memilikinya, terutama benda-benda spiritual. Jika kamu memahaminya, kamu akan memilikinya. Karena hanya kamu yang bisa melihatnya, maka kamu harus tetap berada di sisimu dan belajar lebih banyak tentangnya. Seperti kata pepatah, ada pengaturan dalam kegelapan, dan ada takdir dalam kegelapan. Itu saja. Han San Qian mengerutkan kening, tapi... Yah, meskipun aku menerima hati Phoenix, maka hal-hal ini. Ini adalah harta karun Phoenix, bagaimana mungkin Han San Qian menginginkannya? Ini bukan hadiah pertunangan Xia Wei. Anda dapat menerimanya dengan percaya diri. Fungsinya adalah karena kata-kata dalam heksagram melengkapi beberapa kebutuhan Anda. Ah, Han San Qian tertegun. Bab 3050, kehendak Tuhan itu sulit. Apa artinya? Tambahan kata-kata di heksagram. Han San Qian benar-benar tercengang. Pertama, apa sebenarnya yang ada di heksagram ini? Kedua, permintaan apa yang membuat klan Phoenix menyerahkan harta klan Zen kepada mereka satu demi satu? Ini sungguh luar biasa, dan pada saat yang sama,
saya penasaran dengan apa yang dikatakan heksagram ini. Apakah kamu sudah menyimpan semua barangmu? Siaran melirik mereka berdua. Keduanya masing-masing melihat barang-barang di tangan mereka dan hanya bisa mengangguk. Oke, kalau begitu aku secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini, Xia Wei, pemimpin baru klan Phoenix, akan mengikuti Han San Qian sampai mati. Apa? Belum lagi Han San Qian dan Trenggiling, bahkan Xia Wei yang berada di samping pun terkejut setelah mendengar kata-kata siaran. Dalam perjalananmu keluar, Xia Wei, harap ingat untuk mematuhi instruksi Han San Qian dalam segala hal. Sedangkan Han San Qian, aku hanya memiliki satu saudara perempuan dalam hidupku. Meskipun kamu tidak ingin menikahinya, dan aku tidak ingin memaksamu, aku harap kamu dapat memperlakukannya dengan baik. Tidak, tunggu sebentar, Han San Qian buru-buru berkata, kamu ingin aku membawa Xia Wei pergi. Aku tidak memintamu untuk menikahinya, aku hanya mengatakan itu, bukan? Siaran berkata tidak puas, meskipun klan Phoenixku tidak terlalu menonjol, setidaknya aku berasal dari klan Phoenix Ortodoks. Itu dan kamu tidak mau, kami tidak akan tanpa malu-malu memaksamu untuk menikahinya. Pertemananmu hanya antar teman, tidak lebih. Kedua, persahabatan ini juga ada dalam heksagram. Kalau tidak, menurutmu apakah aku rela membiarkanmu membawa adikku pergi? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ada awan di heksagram. Jika kamu tidak membawanya, perjalananmu menuju perjalanan membakar tulang klan iblis akan menjadi bencana. Bukan hanya tubuhmu sendiri yang akan menjadi bencana. Akan dimusnahkan, tetapi istri dan anak perempuan Anda juga akan terpengaruh. Ngomong-ngomong, heksagram mengatakan itu disebut Su Yingxia. Kedua, kamu disegel oleh bumi dan tidak beruntung sama sekali. Kamu sendirian dan mencari kematian. Jika Xia Wei menemanimu, bahkan jika kamu tidak dapat berhubungan seks, jika kamu dalam bahaya, darah Phoenix-nya dapat untuk sementara waktu menekanmu. Segel itu membuatmu nyaris tidak bisa mengatasinya. Tapi ingat, ini bukan persimpangan sederhana seperti pertama kali, tapi kamu perlu menyerapnya dalam jumlah besar, karena mereka bisa saling menekan. Jika darah Phoenix terlalu sedikit untuk menekan segelnya, itu akan menjadi seperti kamu melakukannya pertama kali. Pingsan hanya akan merugikanmu dan tidak ada gunanya. Tidak butuh waktu lama, tapi setidaknya setengah jam sudah cukup. Dengan kemampuanmu, Han San Qian, setengah jam mungkin tidak cukup untuk membunuh musuh, tapi itu sudah cukup untuk melarikan diri. Ketika kata-kata itu terlontar, Trenggiling sudah sampai ke telinga Han San Qian. Meskipun Anda memberitahu mereka bahwa Anda memiliki istri dan anak perempuan, mereka sama sekali tidak mengetahui nama istri Anda. Tampaknya teknik heksagram ini benar adanya. Han San Qian mengangguk, yang terpenting dia tahu tujuan perjalanannya. Kedua, tidak ada alasan mengapa seseorang mengarang ramalan dan kemudian memberikan banyak hal untuk membodohi dirinya sendiri, bukan? Terakhir, mata siaran, dia memang sangat enggan terhadap Xia Wei. Mempertimbangkan semuanya, Han San Qian juga percaya pada kata-kata dalam heksagram ini. Selain itu, tidakkah Anda yakin ini berguna? Bagaimana mungkin Han San Qian berani mengabaikan keselamatan Su Yingxia dan Han Nian? Mengangguk, Han San Qian berkata, jika itu yang dimaksud dengan heksagram, Han San Qian akan mematuhinya saja. Nona Xia Wei, yakinlah saudari siaran. Meskipun Han San Qian tidak berniat menikahinya, dia pasti akan menganggapnya sebagai istrinya. Perlakukan dia seperti saudara kandung, dan kecuali Han San Qian meninggal, kami tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padanya. Bagus sekali. Selain itu, meskipun dia adalah jimat penyelamat nyawamu, bukan berarti kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Meski kamu hanya menggunakan kekuatan Phoenix untuk mendapatkan kekuatan Phoenix, itu memang bisa menekan sementara segel bumi di tubuhmu. Namun, setiap kali setelah menggunakannya sekali, segel di tubuhmu akan menjadi tahan, yang berarti waktunya akan semakin pendek setiap saat. Bagimu, ini adalah resiko, tapi untuk adikku, seperti yang aku katakan sebelumnya, setiap kali aku membantumu menekan darah segel bumi, itu akan memakan banyak biaya, dan dia mungkin tidak mampu menanggungnya. Han San Qian mengangguk, Han San Qian secara alami akan mencoba yang terbaik untuk membuka segelnya.
Sutra Hati Api Bumi dan Pil Api Langit Phoenix akan membantu Anda dalam hal ini. Inilah yang saya katakan sebelumnya untuk melengkapi kata-kata di heksagram Anda. Han Sanqian mengerti. Sekarang dia akhirnya memahami semua ini, tetapi saya khawatir semua ini terlalu banyak untuk dipikirkan. Han Sanqian tidak dapat membayangkan bahwa keseluruhan cerita akan seperti ini. Selain itu, Siaran tiba-tiba menatap Han Sanqian dengan tatapan yang sangat serius di matanya, seolah-olah sesuatu yang penting diumumkan. Kemarilah, aku akan memberitahumu sendiri. Bab 3051, benarkah ini takdir? Han Sanqian mengangguk, lalu dengan patuh datang ke sisi Siaran. Tapi begitu dia mendekat, Siaran tiba-tiba menamparkan leher Han Sanqian dengan telapak tangan, lalu tersenyum dingin. Ini adalah telapak tangan rahasia burung Phoenix. Ini efektif dalam segala hal. Xia Wei, jika dia memperlakukanmu di dalam masa depan, jika dia tidak baik, atau jika dia menindasmu, kamu akan melafalkan perintah rahasia Phoenix, yang pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Metode ini efektif tidak peduli seberapa kuat atau lemah keahliannya. Xia Wei, kamu bisa mengingatnya. Kamu, Han Sanqian sangat marah. Dia pikir dia punya rahasia untuk diceritakan, tapi siapa yang tahu ini? Kakak, Xia Wei jelas tidak puas dengan pendekatan ini dan memandang adiknya dengan sedikit depresi. Kamu memiliki hati yang baik sehingga kamu tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Jika dia menindasmu di masa depan, setidaknya kamu punya cara untuk membela diri, kata Siaran. Xia Wei tidak menginginkan ini, dan baru saja hendak berbicara, Han Sanqian telah menyingkirkan ketidakpuasan dan kemarahan jangka pendeknya, memandang Xia Wei dan berkata, adikmu juga tega melindungi adiknya, ternyata tidak. Tidak masalah, saya, Han Sanqian, menganggap diri saya jujur. Saya bisa melakukan apa yang saya katakan, jadi bagaimana jika saya memiliki telapak tangan rahasia ini? Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Kata-kata ini tidak hanya digunakan oleh Han Sanqian untuk menghibur Xia Wei, tetapi sebenarnya itu adalah kata-kata pertanyaan Han Sanqian. Secara umum, dua saudara perempuan Siaran dan Xia Wei memiliki anugerah penyelamat hidup untuk diri mereka sendiri, jadi Han Sanqian tidak akan memperlakukannya mereka dengan buruk. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Siaran akhirnya tersenyum tipis, dan melambai ke Han Sanqian untuk mendekat padanya. Han Sanqian sedikit mengernyit, apakah kamu masih datang? Siaran tersenyum tipis, kali ini benar. Han Sanqian meliriknya, lalu mendekatkan kepalanya ke arahnya. Di jantung Phoenix emas, banyak rahasia klan Phoenix yang tersembunyi. Jika bisa dipecahkan, kotak darahnya pasti bisa dibuka. Kedua, Sutra Hati Phoenix juga bisa ditingkatkan. Cobalah latih teknik apimu dengan Sutra Hati. Sekali melihat api yang luar biasa. Jika kamu bisa menguasainya, kamu pasti akan menjadi lebih ganas di masa depan. Juga, kekuatan Phoenix sangat membantu dalam membuka hati Phoenix emas. Awalnya, dengan menggabungkan kalian berdua, hati ini bisa terbuka, tapi karena kamu seperti ini sekarang, kamu bisa menemukannya cara dari aspek lain. Han Sanqian mengerutkan kening, cara apa lagi? Xia Wei adalah putri asli Phoenix, tetapi karena segel kekuatan, Putri Phoenix belajar sangat lambat sehingga hampir mustahil untuk mempelajari apapun. Namun, kekuatan segel adalah kekuatan dasar, jadi kekuatan internal kekuatan sudah cukup. Anda memiliki kekacauan di tubuh Anda. Ki dan kekuatan yang dibawa oleh darah naga, yang dikatalisasi oleh keduanya, sebenarnya adalah yang paling cocok untuk diteruskan kepadanya. Jika Anda dapat membantunya mencapai kesuksesan, itu juga akan membantumu membuka hati burung Phoenix emas. Han Sanqian mengangguk penuh pengertian. Melihat Han Sanqian mengangguk, Siaran menghela nafas, jika kamu tidak memiliki segel bumi, ini sebenarnya masalah sepele. Sayangnya sekarang kamu terlihat seperti bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, dan kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri. Itu saja. Semuanya hanya bisa dibiarkan begitu saja. Ini belum terlalu dini. Aku telah membukakan pintu ke dunia luar di kolam untukmu. Kamu bisa segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xia Wei di sampingnya. Kakak, aku tidak akan mengirimmu keluar.
Mengucapkan selamat tinggal seperti ini lebih baik daripada rasa sakit saat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, siaran menggerakkan tangannya, dan terenggiling serta Han San Qian terangkat oleh hembusan angin. Detik berikutnya, pintu ditekan dengan kuat, dan mereka bertiga terbang keluar. Wow! Terbang melintasi aula, angin yang tampak kencang tiba-tiba berhenti dengan patuh dan perlahan mengirim mereka bertiga ke kolam. Di tengah kolam, warna-warni berputar-putar. Xia Wei ingin kembali, tapi mendengar suara kosong siaran di udara, "Pergi, jangan melihat ke belakang." Begitu kata-kata itu keluar, hembusan angin sepoi-sepoi datang lagi, dan mereka bertiga jatuh ke dalam hantu yang berputar-putar, dan tidak ada gerakan lagi. Pada saat ini, di pintu aula leluhur, siaran dengan lembut membuka pintu dan melihat ke langit. Tiba-tiba sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di langit, dan menjadi semakin menyilaukan, sampai seluruh taman persik memudar warnanya di bawah cahaya yang kuat, dan akhirnya berubah menjadi hitam dan putih. Dia pergi. Bab 3052 Konspirasi dan Konspirasi. Siaran berlutut sedikit dengan satu kaki, dengan sikap rendah hati dan hormat, siaran telah bertemu dengan nenek leluhur. Cahayanya kabur, dan wajah manusia muncul di tengah titik cahaya. Meski hanya cahaya dan bayangan, fitur wajahnya sangat indah dan indah tak terlukiskan. "Bangunlah, Raner, kamu telah bekerja keras. Inilah yang harus dilakukan Raner." Ngomong-ngomong, Nenek Han San Qian telah resmi pergi bersama Wei Er. "Kamu melakukannya dengan sangat baik. Membuat apa yang disebut heksagram Tianzi Xianxian di heksagram Phoenix dan menggunakan heksagram untuk menipunya hanyalah rencana nenek leluhur." Siaran hanya mengikuti instruksi, beraninya dia mengklaim pujian, kata siaran lembut. Tidak peduli seberapa bagus rencananya, itu membutuhkan kemampuan akting yang sempurna. Han San Qian tidak hanya berkemauan keras, tapi juga sangat pintar. Jika kamu bisa menipu dia, itu sudah menjadi penampilan terbaik. Siaran menghela nafas, berbicara tentang kemauannya yang kuat, ini memang di luar dugaan Raner. Saya tahu bahwa dia berada di dekat Taoshan, jadi dia sengaja mengirim Xia Wei keluar dari Taoshan karena suatu alasan, dan dengan sengaja menciptakan bahaya bagi Xia Wei, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk saling mengenal, dan Xia Wei akan memiliki kesempatan untuk saling mengenal. Kesan yang baik padanya. Lalu aku sengaja membiarkan iblis hitam putih secara tidak sengaja mengungkapkan identitas Xia Wei dan melukai punggung Xia Wei. Aku ingin memberi mereka kesempatan untuk dekat satu sama lain, tapi aku tidak tahu bahwa Han San Qian bisa menahannya bahkan jika dia sendirian. Kasihan. Jika rencananya gagal, Raner sudah bersiap. Sebelum pergi, dia sengaja menekankan kesucian Putri Phoenix. Dia berpikir jika rencana pertama gagal, dia akan memaksa Xia Wei untuk maju. Dengan siap penekanan Wei pada kesucian Phoenix, ditambah sebelumnya, dia seharusnya memiliki niat baik terhadap Han San Qian, jadi dia pasti akan menggunakan Wu Chang untuk memotivasi satu sama lain. Saya sudah bertukar posisi Wu Huan dan Wu Chang di Xia Wei. Wu Huan dari klan Phoenix di Han San Qian adalah langkah kedua dari rencana tersebut. Biarkan ia memasuki sumber buah persik. Menggunakan berbagai harta karun di musim semi bunga persik, dan juga memanfaatkan berbagai manfaat dari Putri Phoenix, termasuk godaan untuk membuka segel tanahnya, dan bahkan atas nama ujian, itu benar-benar memungkinkan dia untuk mengalaminya. Kekuatan besar Phoenix dan menarik lebih banyak lagi, tapi aku tidak menyangka itu tetap tidak akan berhasil. Wajah dalam cahaya itu tersenyum tipis, jika kamu tidak memiliki konsentrasi seperti ini, bagaimana kamu bisa melampaui orang lain? Bagi Han San Qian menolak Xia Wei seperti ini adalah kerugian bagi klan Phoenix kita, tapi juga keuntungan. Klan Phoenix, sejak Phoenix asli membakar dirinya sendiri, adalah untuk kelahiran Xia Wei, dan Xia Wei dilahirkan hanya untuk menunggu kemunculan pria ini. Semuanya adalah takdir dan takdir. Aku tidak tahu caranya pengorbanan bertahun-tahun telah dilakukan sebagai imbalannya. Untuk pria seperti itu, tampaknya hal itu layak dilakukan saat ini. Terlihat dari uji coba bahwa bakat anak ini luar biasa. Dia juga bisa memahami hati burung Phoenix emas, dan karakternya juga berkualitas tinggi. Dia memang yang terbaik. Heksagram ini adalah sebuah rencana, jika tidak,
Runner benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan padanya. Rencana ini akan berhasil, dia tersenyum sedikit. Siaran sedikit mengernyit dan bertanya dengan hati-hati, apakah itu Su Yingxia? Tepat sekali. Dia tersenyum lagi, ini adalah tenggorokan Han San Qian, seperti sayap burung phoenix atau sisik naga. Mungkin, seperti yang mereka katakan, inilah nasib dan tanggung jawab Su Yingxia terhadap Han San Qian. Segala sesuatu di dunia dan semua jenis orang memiliki makna keberadaannya masing-masing, seperti Anda dan saya, seperti Su Yingxia, seperti Xia Wei, seperti dia dan Han San Qian. Kita semua ada untuk tujuan akhir, tapi ada yang protagonis, ada yang peran pendukung, ada yang bunga merah, dan ada yang daun hijau. Siaran mengangguk dan berkata dengan hormat, Siaran mengerti. Oke, sekarang mereka telah meninggalkan Taman Persik, kami juga telah menyerahkan Xia Wei ke tangan Han San Qian. Kami telah menyelesaikan takdir dan reinkarnasi selama ribuan tahun. Kamu harus lebih memperhatikan di masa depan. Meskipun Xia Wei memiliki takdirnya, dia adalah saudara perempuanmu. Tolong jaga dia dengan baik. Siaran mengerti. Dia mengangguk, dan detik berikutnya, cahayanya berangsur-angsur memudar, dan Tao Ziyuan mulai kembali ke warna aslinya, dan semuanya kembali ke keadaan seperti ketika Han San Qian dan yang lainnya pergi. Siaran berdiri sedikit, menggelengkan kepalanya, menggumamkan sesuatu, berbalik dan memasuki aula leluhur. Tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berjalan keluar dengan cepat dan melihat ke arah Taolin di kejauhan. Oh tidak. Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke Taolin. Saat ini, Han San Qian dan 3 orang lainnya melompat ke dalam air dan merasakan air berputar-putar di sekitar mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat gunung tandus di depan mereka. Mereka bertiga baru saja mendapatkan pijakan, tetapi pada saat ini, mereka bertiga secara kolektif tercengang. Bab 3053, Nasib Buruk. Sekitar beberapa meter di depan mereka berdiri beberapa pria berpenampilan kasar, jangkung dan berpakaian hitam. Ketika mereka melihat kembali ke arah mereka, mau tak mau mereka merasa bodoh. Han San Qian dan yang lainnya tentu saja terkejut ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang. Orang-orang besar itu jelas tidak menyangka bahwa 3 orang tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah kedua belah pihak tercengang selama beberapa detik, pemimpin kelompok orang kuat itu tiba-tiba mengerutkan kening, ras manusia. Di sebelahnya, seorang adik laki-laki berbisik, saudaraku, mungkin itu mereka. Orang kuat itu mengangguk, saya lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkan dia pergi dan menangkapnya untuk saya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa pria besar langsung menyerangnya. Aku adikmu, Trenggiling itu meraung, ia menghadapi situasi seperti itu segera setelah ia keluar dan bergegas maju. Pangolin, kamu datang ke sini dengan niat buruk, jadi berhati-hatilah. Han San Qian sedikit mengernyit, dengan lembut menarik Xia Wei dan buru-buru mundur. Kedua belah pihak langsung bentrok. Orang kuat itu sangat kuat, dan serangannya bahkan lebih ganas dan ganas, hampir fatal. Meskipun Trenggiling memang memiliki beberapa kemampuan dan dapat mengandalkan baju besi keras di punggungnya untuk menahan beberapa serangan, ia tidak dapat menahan kekuatan beberapa serangan. Orang di seberang, hanya butuh beberapa saat, sudah habis. Aku akan membantu, kata Xia Wei lembut dan bergegas ke depan. Han San Qian buru-buru meraihnya, orang-orang ini memiliki kultivasi yang luar biasa dan sangat kejam. Mereka jelas tidak berbelas kasihan seperti roh jahat hitam dan putih sebelumnya. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyerang dengan gegabah. Tapi Trenggiling itu bahkan tidak. Xia Wei memandang Trenggiling itu dengan cemas. Trenggiling tidak pernah mengecewakan, dan tentu saja, begitu Xia Wei menyelesaikan kata-katanya, dengan aduh, pemimpinnya tiba-tiba keluar dari kerumunan, dan langsung menamparkan dada Trenggiling. Trenggiling itu terjatuh ke tanah di tempat, terbang dengan keras dan menghantam kaki Han San Qian, rasa sakitnya begitu perih hingga ia meringis. Melihat situasi ini, Han San Qian tidak berdaya dan berharap. Dia menggerakkan tangannya di tempat untuk memanggil Kirin of Evil, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, sial, aku tidak membawa Kirin of Jahat denganku. Orang ini tidak terlihat di Tao Ziyuan sejak awal, dan serangkaian hal terjadi setelahnya.
Han Sanqian sendiri sangat cemas. Pada akhirnya, dia pergi begitu saja tanpa sempat mengeluarkan si pelahap jahat. Sial, sekarang aku harus menggunakannya. Baru aku ingat betapa pentingnya itu. Trenggiling pun memejamkan mata dan memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat secara langsung. Namun hampir pada saat ini, sekelompok orang kuat tidak mempedulikan hal tersebut. Setelah memukul mundur Trenggiling, mereka menyerbu dengan momentum yang kuat dan mengangkat pedang mereka. Xia Wei ingin bergegas, tetapi ditarik tepat di belakang Han Sanqian. Ketika dia bereaksi, Han Sanqian telah menghunus pedang gioknya dan bergegas ke depan. Dia tidak beruntung sama sekali. Bukankah ini mencari kematian? Xia Wei memandang Trenggiling dengan tergesa-gesa dan berkata. Trenggiling terkekeh dan bangkit dari tanah tanpa daya, kamu belum mengenalnya. Jangan bicara betapa beruntungnya orang ini. Sekalipun dia hanya punya satu nafas tersisa, dia pasti akan melindungi orang-orang di sekitarnya tanpa ragu-ragu. Tapi, Xia Wei secara alami merasa hangat di hatinya setelah mendengar kata-kata ini, tapi ini tidak berarti kecemasannya akan berkurang setengahnya. Ketika dia melihat ke belakang, jantungnya langsung berada di tenggorokannya. Karena saat ini, saat pria besar itu berteriak dengan marah, sebilah pisau besar menghantam kepala Han Sanqian. Han Sanqian mengangkat pedangnya untuk memblokir. Ledakan. Ada suara keras, dan kekuatan besar tiba-tiba menekan dari atas. Han Sanqian tiba-tiba mendengar suara teredam di antara lututnya. Detik berikutnya, tanpa sadar lututnya tertekuk, dan Han Sanqian hendak berlutut di tanah. Dia ingin mengangkat tubuh dengan kuat agar tidak berlutut, tetapi begitu Fang mengerahkan kekuatannya, aliran darah muncrat dari tenggorokannya. Ah, saudara 3000. Xia Wei berteriak keras saat melihat darah berceceran. Sial, aku baru sadar sekarang, kenapa ada gadis cantik seperti itu. Keluar dari sini. Pemimpin itu meraung, menendang Han Sanqian beberapa meter jauhnya, dan kemudian tersenyum sinis pada Xia Wei Go. Han Sanqian merasa dada dan tulang rusuknya patah karena sebuah tendangan. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat pemimpin itu berjalan menuju Xia Wei. Matanya tiba-tiba menjadi cemas, dan dia menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan hendak melakukannya. Bergegas. Tapi begitu Fang mengangkat kakinya, Han Sanqian tiba-tiba teringat sesuatu, lalu tertawa terbahak-bahak. Pemimpinnya tercengang ketika mendengar suara itu. Dia berhenti dan menatap Han Sanqian, yang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia bodoh. Bab 3054, kenapa kamu tertawa? Mengapa dia tertawa? Pemimpin itu memandang Han Sanqian dengan sedikit aneh. Apakah kamu baru saja memukulinya dengan konyol? Setelah beberapa bawahan selesai berbicara, mereka masing-masing memandang Han Sanqian, dengan penuh tunjuk-tunjuk dan penghinaan. Tidak hanya mereka bodoh, bahkan Xia Wei, yang gugup dan bersikap defensif, juga sedikit bodoh. Dia menatap Trenggiling dengan sepasang mata indah penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Trenggiling memutar matanya tak berdaya dan mengangkat bahu, aku bukan cacing pita di perut orang itu. Entah apa yang terjadi padanya secara tiba-tiba. Namun, menurut penilaianku setelah mengikuti anak ini sekian lama, pasti orang-orang ini di sana akan sangat menderita. Hah, Xia Wei bahkan lebih bingung. Dia baru saja diusir oleh seseorang dan terluka lebih parah daripada Trenggiling. Sekarang dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa orang lain menderita. Meskipun semua orang berada dalam kelompok yang sama, Xia Wei mau tidak mau ingin mengeluh. Namun, pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba berhenti tertawa. Kemudian ekspresinya menjadi serius, dan dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan dadanya, menyebabkan darah muncrat. Pada saat ini, semua orang di grup, termasuk Xia Wei, tercengang, apakah ini yang disebut serangan balik? Apakah ini yang disebut penderitaan oleh orang lain? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya melukai diri sendiri. Mungkinkah dia ingin menakut-nakuti pihak lain dengan cara ini? Dengan cara ini, Anda dapat membunuh 100 musuh dan melukai diri sendiri. Tujuan jutaan. Bukankah ini luar biasa? Bagi Xia Wei, apakah ini cara kerja dunia? Saat semua orang membuka mulut karena terkejut, Han Sanqian tiba-tiba mengambil pasir yang berlumuran banyak darah,
dan kemudian melemparkannya ke arah sekelompok orang. Sekelompok pria kuat tanpa sadar mengulurkan tangan mereka untuk memblokirnya, tetapi apa yang mereka pikir sebagai pasir biasa tiba-tiba menimbulkan sengatan tajam begitu menyentuh tubuh mereka. Banyak orang yang langsung membakar bajunya, menggigit bagian dalam, dan menjerit kesakitan. Setelah pemimpin juga memblokir pasir, dia menunduk dan melihat tangannya. Ada ibu jari tertinggal di lengan tempat pasir itu semula. Kulit dan darahnya terkorosi menjadi lubang-lubang dengan berbagai ukuran dan berubah menjadi cairan hitam pekat yang perlahan mengalir ke bawah. Orang ini, apa ini? Wajahnya menjadi dingin, dan ketika dia mengangkat matanya, dia melihat Han Sanqian berlari menuruni gunung bersama Trenggiling dan Xia Wei. Pemimpinnya berteriak dengan marah, "Ikuti saya." Detik berikutnya, beberapa orang dipenuhi energi hitam dan dengan cepat diusir. Meskipun Han Sanqian sudah berlari jauh saat ini, dia tidak beruntung. Bahkan dengan Trenggiling dan Xia Wei menyeretnya, dia tidak terlalu cepat, yang sebenarnya mempengaruhi kecepatan mereka berdua. Ketika mereka masih agak jauh dari kaki gunung, saat pemimpinnya berteriak, sebuah bayangan hitam terbang di atas kepala ketiga orang itu dan mendarat di depan mereka. "Tikus berbahaya, apakah hanya ini yang kamu punya?" Pemimpin itu berbalik, dengan niat membunuh di wajahnya, dan memandang Han Sanqian dan yang lainnya dengan jijik dingin. "Kakek tahu banyak, tapi aku khawatir kamu tidak akan mampu mengatasinya." Han Sanqian melindungi mereka berdua di belakangnya dan menjawab dengan dingin. "Hanya kamu." Pemimpin itu mengangkat kepalanya dan tertawa, "Bahkan ketika kamu melarikan diri, kamu harus diambil oleh orang lain. Beraninya kamu membual di depanku." Begitu dia selesai berbicara, bawahannya bergegas dari belakang Han Sanqian dan menyerang mereka bertiga dari depan ke belakang. "Membual." Trenggiling berkata dengan dingin dan tidak puas, "Apakah saya perlu membual kepada Anda? Tahukah Anda mengapa kota Yuming menghilang? Tahukah Anda bagaimana dia membunuh Raja Yuming? Apakah Anda ingin mencobanya lagi?" Mendengar perkataan Han Sanqian, mereka baru saja bertengkar. Trenggiling juga tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain, jadi dia mengikuti kata-kata Han Sanqian dan mencoba menakut-nakuti orang-orang ini melalui paksaan semacam ini. Pemimpinnya sedikit mengernyit, "Jadi, kaulah yang membunuh Raja Yuming di karavan keluarga Su. Apakah kamu takut?" "Takut?" Pemimpinnya tertawa, "Ya Tuhan, saya benar-benar takut setengah mati." Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan segera seberkas energi cahaya melesat langsung ke langit, dan kemudian tiba-tiba meledak di udara, mengeluarkan suara keras dan memancarkan cahaya yang sangat besar pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia memandang Han Sanqian dan tiga orang lainnya dengan dingin dan berkata, "Saya hanya menebak. Akan lebih baik jika Anda mengakuinya. Saya telah mencari Anda sepanjang siang dan malam di gunung ini." "Apa?" Mereka bertiga terkejut. Bab 3055, Serangan Anjing dan Kuda. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia menunjukkan senyum sinis dan jahat. Dia tidak dapat menemukan apapun setelah memakai sepatu besi. Dia tidak menyia-nyiakan usaha apapun untuk mendapatkannya. Setelah dia menyadari ada sesuatu yang terjadi di sini, guru ke-13 mengambil mereka dalam perjalanan malam berbintang dan melakukan serangan mendadak. Dan tiba. Setelah menemukan gua tersebut, sekelompok orang mengira mereka akan mendapatkan sesuatu, namun tanpa disangka mereka datang dengan tangan kosong. Namun, setelah merasakan banyak kehidupan di dalam gua, terutama karena api di dalam gua masih hangat, guru ke-13 menyimpulkan bahwa orang tersebut belum pergi jauh, dan segera mengirim orang untuk mencari secara menyeluruh di 7 gunung termasuk daerah sekitarnya. Siang dan malam pada dasarnya telah berlalu, ketika mereka benar-benar bingung mengapa sekelompok orang ini tiba-tiba menghilang dan hendak menarik pasukan mereka dan kembali, mereka tiba-tiba melihat 3 orang yang tiba-tiba muncul. Di antara ketiga orang itu, ada ras manusia, dan penampakan aneh itu dengan mudah dihubungkan dengan hilangnya begitu saja. Pemimpin itu samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mentalitas memilih untuk membunuh yang salah sebelum melepaskannya, dia tidak tahu bahwa itu benar-benar kucing buta yang bertemu dengan tikus mati, dan menangkapnya adalah hal yang pasti. Sekelompok bawahan di belakangnya juga tersenyum dingin kali ini. Ini pasti prestasi yang luar biasa.
Kalau bagus, tidak hanya akan diganjar puluhan juta dolar, mereka juga akan dipromosikan ke posisi tinggi. Yang paling penting adalah gadis di samping pria ini adalah yang terbaik. Tepat sasaran. Jika Anda beruntung, Anda dapat mengambil sepatu usang dan memakainya demi pelayanan yang berjasa, yang juga merupakan kesenangan besar dalam hidup. Siapa kamu? Dari kota Yuming. Melihat pihak lain tidak takut, tetapi dengan lebih arogan mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk mencari mereka, Trenggiling hanya bisa mengerutkan kening. Siapa kami secara alami di luar kendali Anda? Jika Anda benar-benar ingin tahu, tunggu saja sampai Anda bertemu bos kami dan tanyakan sendiri pada Raja Neraka. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak dan mengambil tindakan, lalu dengan lambaian tangannya, dia memimpin saudaranya untuk menyerang dari sayap. Pangolin, bawa Xia Wei dan pergi dulu, teriak Han Sanqian dengan marah, menamparkan dadanya di tempat, mengeluarkan seteguk darah, memegangnya di tangannya, dan berdiri tegak dengan pedang giok di tangan. Sekelompok orang itu langsung ketakutan dan buru-buru berhenti, lagi pula mereka masih ketakutan dengan pasir halus yang dilempar Han Sanqian tadi. Tidak, kita harus pergi bersama, Trenggiling menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak mengatakannya sebelumnya. Bagaimanapun, kemampuan Han Sanqian ada di sana. Bahkan jika dia pergi lebih dulu, itu hanya untuk tidak menahannya. Tapi sekarang berbeda. Han Sanqian telah terkena segel bumi. Membiarkannya sendirian secara gegabah tidak ada bedanya dengan membiarkannya mati. Jika kamu ingin pergi, bawalah Xia Wei bersamamu. Setiap kali ada bahaya, kamu akan menjadi pahlawan. Giliranku, kan? Trenggiling itu berteriak dingin dan berjalan ke sisi Han Sanqian. Han Sanqian tahu bahwa Trenggiling sama sekali tidak ingin menjadi pahlawan, melainkan hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Namun, saya tidak bisa keluar dari sini bersama Xia Wei. Itu hanya mungkin jika Anda membawanya bersamamu. Cepatlah, kata Han Sanqian cemas. Dia menganggapmu sebagai fokus utamanya. Jika aku membawanya pergi, apa gunanya tidak keluar? Jangan lupa, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan mereka. Ayo cepat, Trenggiling menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bagaimana kalau aku memberi darah pada saudara Sanqian? Kata Xia Wei. Tidak. Hampir di saat yang sama, keduanya berseru, mengejutkan Xia Wei. Xia Wei juga terluka. Jika dia mengalami pendarahan hebat saat ini, kerusakannya akan hampir fatal. Belum lagi Han Sanqian, bahkan Trenggiling pun tidak pernah memikirkan cara ini. Tidak ada yang bisa pergi, saudara-saudara, kemarilah, aku akan melihat berapa banyak darah yang tidak bisa dia hilangkan. Pemimpin melihat tiga orang berdiskusi tentang pergi, dan segera berteriak dengan marah, menyerang sepenuhnya darah Han Sanqian. Mengesampingkan kekhawatirannya, dia mengangkat pedangnya dan masuk untuk membunuh. Ketika saudara-saudara yang lain melihat ini, mereka segera membunuhnya. Seperti yang dia duga, saat mereka mengangkat pedang untuk membunuh, Han Sanqian, setelah membunuh saudara laki-lakinya dengan setetes darah, ingin meniru trik yang sama lagi tetapi sudah terjerat erat oleh pemimpinnya. Selain kehilangan posisi dan terluka, tidak ada cara lain. Trenggiling juga berjuang untuk bertahan hidup di bawah pengepungan semua orang. Melihatnya jatuh ke tanah, sekelompok orang hendak menerkam Xia Wei. Pada saat ini, tiba-tiba, dunia tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Bab 3056, ada burung Phoenix datang ke upacara. Tekanan yang sangat kuat sepertinya turun dari langit dan naik dari tanah. Ketika seseorang berdiri di atasnya, dia merasakan tekanannya meningkat tajam. Dia merasakan keringat menetes dari tubuhnya bahkan ketika dia tidak bergerak. Itu adalah pisau yang hendak menyerang Han. Pemimpin di 3000 bahu itu merasa semakin tidak nyaman. Tangan yang memegang pisau sepertinya tidak memegang pisau, melainkan benda raksasa seberat 10.000 kilogram. Ia tidak dapat diturunkan atau diangkat, ia hanya dapat diangkat dari udara yang tipis, dan tangan-tangan malang itu gemetar karenanya. Apa yang terjadi? Seseorang melihat sekeliling dengan panik, tertegun. Mereka tidak lebih baik dari pemimpinnya. Seluruh tubuh mereka seolah-olah ada yang tiba-tiba menempatkan mereka di sana.
Sulit bagi mereka untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Setiap gerakan terasa seperti mereka membawa gunung besar di punggung mereka. 3.003 orang Han yang dirobohkan juga melihat sesuatu yang aneh di sekitar mereka, dan mereka semua berbalik untuk melihat alasannya. Tapi area sekitarnya berlumuran darah, jadi bagaimana kamu bisa tahu kalau ada orang lain yang datang? Gunung dan sungai hancur. Tiba-tiba, ketika mereka bertiga mencari-cari dan tidak menemukan apapun, mereka mendengar teriakan pelan, dan detik berikutnya, bayangan merah tiba-tiba jatuh dari langit tepat di dunia berdarah, menembus kerumunan. Bang bang bang. Hong Mang lewat, ledakan dan asap ada di mana-mana. Beberapa orang kuat, termasuk pemimpinnya, langsung lolos dari jungkir balik akibat ledakan tersebut, dan tubuh mereka langsung menghantam tanah seperti Qian Jun, sehingga tanah pun benar-benar bergerak. Siapa sih? Kata pemimpin itu dengan marah, memaksa keluar energi hitam di tubuhnya, dan berdiri dengan susah payah. Namun, ketika dia berdiri, pemimpinnya sangat marah dan cemas sehingga dia berteriak dengan marah, "Apa-apaan ini, di mana mereka?" Setelah raungan ini, orang kuat lainnya juga bereaksi dan melihat sekeliling di mana mereka bisa melihat Han Sanqian dan yang lainnya saat ini. Itu hanya sehelai bulu ayam, tidak ada yang tersisa. Di mana orang-orangnya? Sekelompok orang sangat bingung dan benar-benar tercengang. Tadi hanya ada massa merah yang melewatinya, dan meledak dalam sekejap, selain itu tidak ada apa-apa, bagaimana ini bisa terjadi? Dan hampir ketika kelompok orang ini benar-benar dalam keadaan linglung, 3.003 orang Han di sana terbang langsung menuruni gunung mengikuti lampu merah. Melihat ke belakang, mereka melihat bahwa tempat di mana beberapa orang bertempur sekarang berwarna merah. Baru pada saat itulah sekelompok orang tersebut memahami bahwa apa yang tadi tampak seperti langit dan bumi berwarna merah darah sebenarnya hanyalah ilusi yang disebabkan oleh lampu merah menutupi tanah. Dan Hong Mang yang membawanya dan yang lainnya ke depan bukanlah lampu merah, melainkan hanya pita sutra merah. Melihat ke atas lagi, saya melihat sesosok tubuh terbang perlahan di atas ketiga orang itu. Itu saudara perempuan. Xia Wei sekilas mengenali sosok yang terbang di langit dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Han Sanqian melihatnya dengan senang hati, dan benar saja, orang yang terbang di langit adalah Siaran. Ternyata Siaran menyelamatkan kita, kata Trenggiling dengan gembira. Han Sanqian mengangguk. Situasinya kritis. Jika Siaran tidak muncul tiba-tiba, dia tidak akan berani memikirkan apa konsekuensinya. Namun, karena ini, Han Sanqian merasa agak malu, lagi pula, dia baru saja membawa Xia Wei keluar dan menempatkan mereka dalam bahaya, sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah beberapa saat, sekelompok 4 orang telah terbang menjauh dari gunung dan tiba di kaki gunung. Melihat bahwa mereka sudah jauh dan sudah aman, Siaran menggerakkan tangannya, dan sutra-sutra merah ditarik dari ketiganya. Dari mereka dan kembali ke tangan Siaran sementara orang itu mendarat dengan selamat, Siaran akhirnya perlahan jatuh dari langit. Kakak, melihat Siaran, Xia Wei bergegas dengan emosional dan melemparkan dirinya ke pelukan Siaran, meskipun mereka hanya terpisah beberapa saat. Siaran tersenyum tipis dan memeluk adiknya, dengan senyum lembut di wajahnya. Kakak, tahukah kamu seberapa tepat waktu kamu datang? Jika kamu datang bahkan 1 menit kemudian, menurutku. Xia Wei berpikiran sederhana. Ketika dia melihat saudara perempuannya, dia hanya mengatakan ini, tetapi melupakan Han Sanqian di belakang dia. Menjadi lebih memalukan karena kata-kata ini. Melihat Han Sanqian menundukkan kepalanya karena malu, Siaran tidak menyalahkannya seperti yang diharapkan. Dia menepuk bahu Xia Wei dan berkata sambil tersenyum, apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Xia Wei mengangguk patuh dan berkata dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, saudari, kenapa kamu ada di sini? Siaran tersenyum lembut, memandang Han Sanqian, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kakak di sini untuk memberimu sesuatu. Sesuatu? Hal apa? Xia Wei bertanya dengan aneh. Bab 3057 Telur yang aneh. Xia Wei tidak tahu, tapi Han Sanqian sendiri sudah menebak apa itu. Pelahap kejahatan. Makhluk ini makan lebih banyak dari apapun. Bahkan jika Han Sanqian lupa membawa orang ini pergi, Siaran mungkin tidak ingin tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Lagi pula,
jika dia menyimpan orang ini, itu tidak akan lama sebelum seluruh Taoyuan dimakan oleh orang ini. Makanlah dengan bersih, bahkan tidak ada rambut yang tersisa. Sepertinya kamu juga ingat apa yang lupa kamu bawa. Melihat ekspresi Han Sanqian, Siaran secara alami tahu apa maksudnya dan tidak bisa menahan tawa. Trenggiling mengusap kepalanya dan meminta maaf, saya baru saja pergi sebelum saya pergi, tapi saya lupa mengambil Taoti of Evil. Ini adalah kelalaian kami. Siaran tidak berkata apa-apa, dengan gerakan tangannya, sosok jahat Taoti muncul. Namun, yang mengejutkan Han Sanqian adalah Taoti of Evil sebenarnya telah menyusut belasan kali lipat setelah merindukannya hanya 1 hari 1 malam. Itu seukuran anak domba, dan bahkan kilau di tubuhnya jauh lebih kusam. Han Sanqian memandang Trenggiling dengan aneh, jelas menanyakan orang ini apa yang telah dialami oleh Taoti of Evil. Lagi pula, setelah memasuki sumber buah persik, hanya Trenggiling sendiri yang tahu apa yang terjadi dengan Taoti of Evil. Bahkan ketika Han Sanqian bertanya kepadanya setelah dia bangun, dia mengatakan bahwa Taoti of Evil tinggal di tempat yang indah, dan dia disebut juga jangan ganggu dia sendiri. Nenek, apakah ini tempat yang indah? Dari seukuran gajah hingga kini seukuran domba. Mereka yang mengetahuinya masih merupakan tempat yang indah, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah tempat untuk menghisap opium. Trenggiling juga tidak berdaya. Dia memandang Han Sanqian dengan wajah polos, lalu merentangkan tangannya, seolah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini benar-benar. Itu bukan urusanku. Tempat dia tinggal memang tempat yang indah. Tempat ini, belum lagi binatang seperti dia, bahkan aku, tidak tega untuk pergi. Melihat Trenggiling masih berbicara seperti ini, Han Sanqian sedikit tidak puas di matanya. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Dengan siaran di sini, Han Sanqian tidak bisa berkata banyak. Setelah memelototi orang ini, Han Sanqian berjalan beberapa langkah ke sisi Taoti of Evil, mengulurkan tangannya sedikit, merasa sedikit tertekan. Mengelus punggungnya. Tidak hanya lebih kecil dengan jumlah yang tidak diketahui, tetapi juga kehilangan banyak berat badan. Jika Anda ingin mengatakan bahwa itu telah disalahgunakan untuk sementara waktu, Han Sanqian tidak akan pernah meragukannya. Sebagai mantan rekan seperjuangan dan bahkan teman yang telah menyelamatkan Han Sanqian merasa sangat bersalah. Namun, saat Han Sanqian merasa sangat bersalah, Han Sanqian tiba-tiba menyadari bahwa Taoti of Evil agak aneh. Mulut di bawah mata kecilnya sedikit terbuka setengah, memperlihatkan bercak putih kecil yang samar-samar terlihat di dalamnya. Apa ini? Han Sanqian mengerutkan kening, lalu berjongkok di depan Taoti of Evil, dan melihat dengan tajam dan hati-hati melalui mulutnya yang setengah terbuka untuk melihat tubuh putih apa yang terbuka itu. Semakin dia melihat, Han Sanqian semakin bingung. Badan utamanya kelihatannya bulat, seperti bola, tidak besar, kira-kira seukuran 2 butir telur angsa. Bisakah kamu meludahkannya dan biarkan aku melihatnya? Han Sanqian melirik Taoti of Evil. Meski tidak dapat berbicara, pertempuran di kota Yuming membuat Han Sanqian sangat yakin bahwa ia dapat memahami apa yang dikatakannya. Taoti of Evil memandang Han Sanqian dengan satu mata, dan tampak ragu-ragu sejenak. Lalu dia membungkuk sedikit dan membuka mulutnya dengan lembut di tanah, dan benda bulat langsung keluar dari mulutnya. Telur. Han Sanqian benar-benar tercengang. Mungkin bagian kecil yang menonjol dari celah mulutnya kebetulan adalah sisi putih telurnya. Bahkan, setelah seluruh telurnya jatuh seluruhnya barulah Han Sanqian melihat sepenuhnya bahwa itu bukanlah putih telur. Tapi telur berwarna-warni. Selain warna putih yang baru saja Anda lihat, telur tersebut juga memiliki 4 warna diantaranya kuning dan merah dengan garis-garis belang di atasnya, menjadikannya telur 5 warna dengan 5 warna. Hanya saja Han Sanqian benar-benar tidak mengerti, dari mana Evil Taoti mendapatkan telur seperti itu. Apa artinya memasukkannya ke dalam mulut Anda? Ketika Han Sanqian selesai membaca, Han Sanqian hendak menyentuhnya dengan tangannya, tetapi Taoti jahat telah dengan hati-hati memasukkan kembali telur itu ke dalam mulutnya, seolah-olah dia takut seseorang akan merebut telurnya. Bergantung pada biksu Han yang tingginya 3000 kaki bingung dan tidak mengerti apa maksud orang ini.
Tapi siaran di sebelahnya tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membuat Han San Qian semakin bodoh. Bab 3058, apakah Taoti bertelur? Si pelahap kejahatan menjadi seperti sekarang ini hanya karena telur-telur di mulutnya. Baginya, telur-telur itu lebih berharga daripada nyawanya. Jadi, Han San Qian, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa selain kamu, si pelahap paling sebaiknya jangan biarkan siapapun menyentuh atau mendekati telurnya untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, kata siaran. Sial. Han San Qian tertegun dan menatap Taoti of Evil. Berantakan sekali. Akankah pelahap kejahatan menjadi seperti sekarang ini hanya demi sebutir telur? Bukankah ini terlalu mustahil? Meskipun Glutton of Evil memang serakah dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan makanan, justru karena karakternya yang tidak mungkin membayar terlalu banyak untuk sebuah telur kecil. Karena untuk itu tidak ada makanan yang enak, yang ada hanya makanan yang cukup besar. Jika dikatakan berapa harga yang dibayar orang ini untuk makanan sebesar Raja Yuming, Han San Qian akan mempercayainya. Sial, ini laki-laki atau perempuan? Tepat saat Han San Qian merindukan adiknya, Trenggiling di samping mengatakan sesuatu yang membuat Han San Qian bingung. Apa maksudnya? Apakah ini berarti ini adalah telur yang dihasilkan oleh pelahap kejahatan? Setelah menghubungi Xiahou, dia berkata bahwa kemungkinan ini memang mungkin terjadi. Tapi bagi Han San Qian, ini terlalu konyol, keluar dari sini. Ada apa? Kata Trenggiling dengan depresi. Di mana kamu membawanya? Han San Qian sangat tertekan sehingga seluruh pikirannya benar-benar bingung. Dia bahkan tidak ingin menjawab pertanyaan apakah Taoti of Evil itu laki-laki atau perempuan. Karena yang jelas laki-laki atau perempuan tetaplah Taoti. Taoti, ini tetaplah mamalia bagaimanapun kamu melihatnya. Kamu bahkan tidak bisa memukul telur dengan 8 batang. Sumber buah persik, kata Trenggiling. Lalu apa? Trenggiling berpikir sejenak dan merasa sedikit bersalah. Saat aku menunggumu, orang ini lapar, jadi aku membawanya ke Taoyuan untuk mencari makanan. Tiba-tiba terdengar tangisan di Taoyuan. Kedengarannya seperti suara seekor ayam. Orang ini terbang. Saya pikir orang ini telah menangkap makhluk hidup dan memakannya. Tetapi ketika saya tiba, pada saat itu, Trenggiling bergumam. Han San Qian menatapnya, menunggu kata-kata selanjutnya. Ada seekor burung besar, bentuknya seperti ayam tapi bukan ayam, seperti burung tapi bukan burung. Meski lebih kecil dari Taoti of Evil pada saat itu, secara keseluruhan ukurannya cukup besar. Ada banyak buah persik dan sejenisnya di dalam sarang burung, dan Taoti of Evil sedang makan enak di dalamnya. Saya kembali dan bertanya pada nona siaran, dan dia berkata bahwa burunglah yang menjaga hutan dari sumbernya. Buah persik mereka. Saya melihatnya di sarang burung. Cukup menyenangkan bermain di sana, dan makanannya enak, jadi. Pada titik ini, Trenggiling menundukkan kepalanya. Pada titik ini, Han San Qian berpikir dia mungkin akhirnya mengetahui mengapa telur itu ada dan pertanyaan tentang Trenggiling jantan dan betina. Saya bahkan memahami alasan mendasar mengapa sosok Taoti of Evil menjadi N kali lebih kurus hanya untuk sebutir telur. Saya tidak tahu apakah Taoti of Evil itu binatang, tapi Trenggiling, kamu benar-benar binatang buas. Dia memutar matanya ke arah Trenggiling tanpa berkata-kata. Tampaknya Taoti of Evil kemungkinan besar adalah seorang ayah, dan mungkin saja telur ini diletakkan olehnya dan burung yang bukan burung, atau ayam yang bukan ayam. Ini juga bisa menjelaskan semua isinya. Aku melakukan sesuatu yang buruk dan pergi ke sumber bunga persik. Belum lagi aku hampir menjadi pengantin pria. Aku tidak menyangka bahwa Taoti of Evil juga akan ikut denganku. Jadi, ini benar-benar. Han San Qian sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, tapi dia masih menatap siaran. Lagi pula, persetujuannya adalah kata terakhir. Siaran tersenyum dan mengangguk, dan jawabannya segera terungkap. Han San Qian menutupi dahinya dengan tangannya dan wajahnya dipenuhi keringat. Apa yang terjadi? Ternyata alasan sebenarnya mengapa Evil Taoti kehilangan berat badannya 10 kali lipat adalah. Itulah idiom 4 karakter untuk kematian. Han San Qian sedikit bingung harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu harus menangis atau tertawa tentang masalah ini. Itu sangat keterlaluan. Aku bahkan tidak tahu apakah aku layak untuk tuan yang menyerahkannya ke tanganku.
Melirik Taoti of Evil, dia juga menatapnya dengan penuh semangat, membuat Han San Qian semakin bingung. Siaran juga terhibur dengan tatapan tak berdaya Han San Qian. Dia menahan tawanya, menatap Han San Qian dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu." Han San Qian mengangguk dengan sedih dan mengatakan apa yang dia inginkan dalam satu tarikan napas. Hatinya hampir tidak dapat menahannya. Ini sungguh omong kosong. Bab 3059 benar-benar omong kosong. Taoti of Evil saat ini sangat lemah, dan Anda harus lebih merawatnya. Selain itu, telurnya baru saja menetas dan sangat membutuhkan suplemen nutrisi. Jadi, Taoti of Evil mungkin tidak hanya tidak bisa membantumu, tapi bahkan mungkin menambah beban ganda padamu. Namun, kamu tetap harus menjaga telur ini dengan baik, karena bagi Taoti of Evil, itu adalah hal yang paling penting. Bagiku, Peach Garden, dia juga satu-satunya keturunan burung hutan Peach Garden milikku. Kamu harus berjanji padaku untuk melindungi keselamatannya sampai mati sampai dia lahir ke dunia ini. Dengan kata lain, kepentingannya bagimu tidak kalah pentingnya dengan saudara perempuanku. Bolehkah? Kepala Han San Qian dipenuhi keringat, dan dia berkata tanpa berkata-kata, "Jangan khawatir, Taoti jahat menyelamatkanku, dan tentu saja aku menganggap keturunannya sebagai keturunanku." Itu sangat bagus. Siaran tersenyum lembut, "Kalau begitu, semoga perjalananmu aman. Sudah waktunya aku kembali." Setelah Siaran selesai berbicara, dia berbalik dan dengan lembut menepuk Xia Wei, yang enggan untuk pergi. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak seperti burung phoenix, terbang langsung ke langit, dan perlahan menghilang dari pandangan mereka bertiga. Lakukan. Begitu Siaran pergi, Han San Qian memelototi Trenggiling dengan ganas. Fakta ini benar-benar di luar kebiasaan. Entah kenapa, dia memberi Taoti of Evil seorang istri, dan kemudian dia melahirkan hal seperti itu, di luar nikah. Ini benar-benar lucu dan menjengkelkan pada saat bersamaan. Awalnya, kami mengandalkan Taoti Wesi yang jahat untuk melindungi kami bertiga, tetapi sekarang, tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga harus menjaga kedua ayah dan anak secara bergantian. Han San Qian benar-benar Trenggiling tanpa daya merentangkan tangannya, "Saya pikir ia punya teman, sesuatu untuk dimakan, dan riang serta tenang. Siapa yang tahu mereka begitu kuat, tubuh mereka sangat kurus, dan mereka bahkan punya bayi. Beraninya kamu mengatakan itu?" Han San Qian berkata tanpa berkata-kata. Trenggiling menggelengkan kepalanya, berkicau 2 kali, dan berkata dengan aneh, "Tapi kenapa kita harus merawat bayinya?" "Aku bilang Han San Qian, kita tidak perlu membantu menetaskan telurnya kan?" Ngomong-ngomong soal ini, lelaki itu tiba-tiba tertawa, "Sial, aku penasaran banget dengan adegan kamu menetaskan telur. Jika kamu ingin menetaskannya, terserah kamu untuk menetaskannya." Han San Qian memutar matanya ke arah Trenggiling. "Aku juga berpikir begitu, tapi tidakkah kamu mendengarkan apa yang dikatakan Siaran? Tidak ada orang lain yang bisa menyentuh telur ini kecuali kamu, dan telur ini akan dalam bahaya." "Apa artinya ini?" "Artinya, Taoti of Evil hanya mempercayaimu, yang lain tidak bisa," kata Trenggiling dengan nada nakal. Han San Qian berhenti sebentar, "Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Trenggiling sepertinya masuk akal. Aku tidak akan benar-benar bergantung pada." Setelah melihat dengan aneh pada Taoti of Evil, Han San Qian mau tidak mau menemukan bahwa salah satu matanya sepertinya memancarkan semacam sinyal bahwa Trenggiling itu benar. Han San Qian tidak bisa menahan untuk tidak menelan ludahnya. Namun, Han San Qian, yang tidak bisa berkata-kata saat ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa telur ini akan menulis ulang seluruh sisa hidupnya? Bagaimana ia bisa mengetahui rahasia surgawi apa yang tersembunyi di balik telur ini? Bagaimana mungkin ada yang disebut burung penjaga hutan di mata air Persik yang hanya merupakan habitat klan Phoenix? Melirik lampu merah di belakangnya, dia melihat lusinan sosok mendekat ke sana. Han San Qian tahu dengan jelas bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama, "Ayo pergi dari sini dulu." Setelah mengatakan ini, dia memimpin Xia Wei, Trenggiling dan Taoti of Evil, dan mereka bergegas menuju ujung utara. Saat ini, di lampu merah, sang pemimpin masih kebingungan di lampu merah,
dan puluhan sosok berkumpul ke arah itu dari segala arah. Ketika kelompok orang ini melihat pemimpin dan anak buahnya berkeliaran di lampu merah, seorang pria dengan tubuh seperti harimau, pinggang seperti beruang, dan energi hitam di sekujur tubuhnya keluar dari kelompok. Dingin dan berteriak dengan marah. Memblokir lampu merah dengan tangannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Tuan 10. 11. Melihat ini, orang-orang kuat itu segera berlutut. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, ada gelombang tawa yang menakutkan dan aneh serta menyeramkan datang dari seluruh gunung. Semua orang berbalik dengan tergesa-gesa, ketakutan tertulis di wajah mereka. Bab 3060, Utusan Kejahatan. Hahaha. Suaranya seperti serigala, suaranya seperti anjing, meski cuaca masih cerah, semburan tawa yang aneh tetap membuat orang bergidik, dan punggung dan tulang punggung terus terasa dingin. Suara ini sangat aneh. Sepertinya datang dari langit dan dari tanah. Sumber suara tidak dapat dilihat dari segala arah, tetapi sepertinya datang dari segala arah. Tidak mungkin untuk mengetahui dari arah mana suara itu berasal. Berasal dari. Dengan tubuh harimau dan pinggang beruang, sekelompok orang yang dipimpin oleh guru ke-11 hanya melihat sekeliling tanpa melihatnya. Hingga mereka berada beberapa kilometer di belakang mereka, tiba-tiba mereka melihat cahaya keemasan gelap datang. Sebelum semua orang sempat bereaksi. Tiba-tiba di depan mereka satu bunga, dan detik berikutnya, cahaya keemasan gelap melintas di depan semua orang. Ia terbungkus rapat dengan pakaian hitam, dan sosoknya ramping seperti batang bambu, seolah-olah ia adalah mumi yang keluar dari kubur, wajahnya juga terbungkus kain hitam, dan hanya sepasang mata tua yang tiba-tiba terlihat. Dengan sedikit kemarahan di dalamnya. Cahaya yang sangat dingin dan aneh. Begitu dia melihat pria yang awalnya adalah pria sombong dan mendominasi ini, dia langsung berlutut dengan panik. Begitu dia berlutut, sekelompok orang di belakangnya juga segera berlutut. "Saya telah bertemu dengan utusan khusus." Suaranya seragam, nadanya harmonis, dan kata-kata serta gerak tubuhnya penuh rasa hormat yang tertinggi, dan bahkan sedikit rasa takut. "Pei Siyuan, tetua ke-11ku, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, sudah beberapa tahun." Dia menutupi wajahnya, dan kata-katanya sangat menyeramkan dan menyeramkan, tetapi ekspresinya tidak terlihat. Namun justru kontras inilah yang membuat orang merasa jahat sekaligus jahat. Pria bernama Pei Siyuan menundukkan kepalanya sangat rendah, tetapi sedikit mengertakkan giginya, "Ya. Kamu tahu apa yang terjadi saat utusanku datang ke sini, kan?" Siyuan tahu, tapi berbicara tentang ini, Pei Siyuan ragu-ragu. Tapi begitu Fang ragu-ragu, sepasang cakar iblis terbang langsung menusuk tenggorokannya, dan langsung mengangkat pria raksasa sepanjang 2 meter itu, dan berteriak dengan suara dingin, "Jangan bicara padaku." Jarang. Begitu dia selesai berbicara, tangan besar itu tiba-tiba ditarik dari tubuhnya, dan Pei Siyuan tiba-tiba jatuh ke tanah, menyebabkan darah muncrat dari mulutnya. Utusan khusus ini hanya ingin mendengar hasilnya, dan tidak tertarik mendengar omong kosongmu. Belum ditemukan, Pei Siyuan menahan rasa sakitnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya dalam kerumunan buru-buru merangkak ke depan sambil berlutut dan berkata dengan mendesak, "Utusan khusus, setelah sesuatu terjadi pada Raja Yuming, tetua ke-11 telah memimpin 27 pasukan saya untuk mencari kemana-mana dengan cepat. Garda depan penjaga menemukan gunung ini mencurigakan kemarin lusa, dan kami segera mengejarnya. Tapi sayang sekali setelah seharian mencari, orang-orang itu menghilang begitu saja dari dunia. Ini sebenarnya bukan salah kami." Ketika dia selesai berbicara, dia dengan cepat melirik ke arah pemimpin kuat yang berlutut jauh di belakang, memberi isyarat padanya untuk berbicara dengan cepat. Bagaimanapun, dia pasti telah menemukan sesuatu dengan tiba-tiba memberikan sinyal. Lampu merah tadi juga menunjukkan bahwa mereka telah menghadapi pertempuran. Ketika pemimpin melihat tampilan itu, dia tidak berani melakukan kesalahan dan mengangguk dengan tergesa-gesa, "Utusan khusus, harap tenang. Baru saja kami memang mengejar pembunuh Raja Yuming. Jadi, di mana mereka?" Utusan khusus itu berkata dengan dingin sambil menatap pria itu. Pria itu tertegun dan tidak bisa menahan gemetar, Aku hampir selesai,
tapi tiba-tiba lampu merah menyala dan orang-orang itu menghilang sampai tetua ke-11 datang bersama orang-orang. Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dalam diam. Sampah. Utusan khusus itu berteriak dengan dingin, dan cahaya keemasan gelap tiba-tiba keluar dari matanya ke arah pria itu. Tapi, melihat cahaya emas gelap datang, pria itu tiba-tiba berteriak keras. Utusan khusus itu memalingkan muka sedikit, dan cahaya emas gelap menyapu orang di sebelah pria itu. Bahkan sebelum pria malang itu sempat berteriak, seluruh tubuhnya berubah menjadi asap tipis dan menghilang di tempatnya. Tapi apa? Utusan khusus itu memandang pemimpin kecil itu dengan dingin. Orang itu masih sangat sombong di depan Han San Qian, tetapi sekarang dia ditatap oleh utusan khusus itu begitu keras hingga selangkangannya basah, dan dia berkata dengan mendesak sedikit. Saya telah melihat mereka, dan saya telah bertarung dengan mereka. Juga, tolong minta utusan khusus untuk memberiku kesempatan. Tuan utusan khusus, kita semua adalah orang-orang yang telah melakukan yang terbaik untuk nenek moyang kita. Sekarang Mang Niu telah melihat pembunuhnya, akan lebih baik. Pei Siyuan juga berkata dengan tergesa-gesa saat ini. Utusan khusus itu sedikit menyipitkan matanya, memandang pemimpin kecil itu, dan berkata, karena kamu telah bertarung dengannya, sekarang aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Omong-omong, dia mencibir sinis.